Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Itu di nomor Nah, ya. berapanya Bang? Nomor 51-nya berarti itu. Ya, 51 ya tuh. Itulah bilang Bang. Apalagi sudah toh ditunjukkan apalagi, enggak usah lah. Ya. Berbit lagi. Pelan-pelan aja Bang, pelan-pelan Bang Indra. Bang Faruk masih banyak waktu kok memberikan apa terapi-terapi kejiwaan pada Lalu Yesus membawa mereka, biar kita baca Bang pelan-pelan Bang. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yang saya tanyakan dulu nih Bang, kitab Lukas 24, 50 sampai 51 ini perkataan Yesus atau persaksian Lukas? Ya, kesaksian Lukas, Bang. Persaksian Lukas, oke. Ingat ya Bang ya, persaksian Lukas. Berarti dengan ini kitab Lukas 24, 50, 51 ini adalah apa yang dilihat oleh Lukas. Oke, saya tanyakan. Yang Faruk tanya tadi kan, betul kayak Yesus ke Iya, surga? pelan-pelan. Kok takut kali kalian? Kok takut kali kalian diuji kitab kalian? Pelan-pelan Bang, karena Anda katakan ini adalah persaksian Lukas. Diam dulu Bang Indra. Karena Anda katakan ini persaksian Lukas, memang diam dulu loh Bang. Walah. Nggak pernah Ya sabar takut, dulu Bang. Bang. Sabar dulu Bang. Sabar Apalagi dulu Bang. cuma kayak kamu mau uji gitu, aduh. Sabar dulu loh Bang. Jangan ketakutan Bang. Karena Anda Nggak ada katakan ini kitab adalah yang bebas berkritik. kesurupan aja gue. Pening awal. Lo ngelik aku ya. Cek. Bang Hendra. Ya, Halo. halo. Nah, nih simak Bang ya. Wah. Karena Anda katakan ini adalah perkataan, ini adalah persaksian Lukas, maka muncul pertanyaan abangku. Ketika ini terjadi, kejadian ini terjadi seperti yang tertulis dalam kitab Lukas 24 ini, apakah Lukas ada di lokasi? Lukas itu, coba kita baca kitab Lukas dulu ya, supaya Enggak. Abang baca dari Lukas 1, Bang. Lukas 1, ini penyelidikan, Bang. Apa yang dituliskan Lukas ini penyelidikan. Itu poin pertama dulu. Apakah Begini, Lukas ada Bang. di tempat kejadian? Enggak ada. Yang kedua, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Emangnya dari bumi nampak sorga, Bang? Sebentar dulu, kita bicara tentang Lukas dulu, Bang. Sorga Lukas nampak dari bumi, Bang. Oh, sorga. Anda Berarti lompat-lompat. pada zaman dulu, seandainya pada zaman dulu sudah ada pesawat terbang, wah hampir tiap menit orang ke surga Bang ya. Kalau orang terbang ke langit, oh ke surga dia, ke surga orang itu ke surga. Kenapa ini pertanyaan muncul seperti itu Bang? Karena ini bukan perkataan Yesus. Kita ikutilah iman kalian mengatakan ini adalah persaksian Lukas. Karena ini adalah persaksian, ya sebenarnya bukan persaksian inilah, ini penyelidikan. Abang baca dari Lukas 1 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Abang bisa paham kitab yang dituliskan Lukas itu adalah penyelidikannya Lukas, bukan persaksiannya Lukas. Sebuah tulisan yang dikatakan persaksian adalah ketika si penulis ada di situ menyaksikan. Tapi dia tidak menyaksikan. Tahu dari mana Lukas itu kayak aja. Lukas itu adalah teman seperjalanan Rasul Paulus. Apa? Lukas adalah teman Rasul Paulus, teman perjalanan Rasul Paulus. Itulah Lukas menyelidiki dari. Tahu. Lukas ini tabibnya, dokter spesialisnya Paulus, saya tahu. Yang saya tanyakan, ketika Lukas menuliskan kisah yang tertulis dalam Lukas 24 nomor 50 sampai 51 ini, adakah Lukas di tempat kejadian itu? Tapi nggak ada dia. Hah? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Terus Ya, apa jadi masalah? dari mana Lukas, Bang? Jadi loh, Bang. Dia nggak ada di tempat kejadian. Dari mana dia tahu? Sebentar dulu. Coba kita baca ya Lukas pasal 1 ini. Teofilus Iya. yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Garis bawah ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi, Lukas ini mengambil kesaksian dari saksi mata, bukan dari saksi palsu. Iya, Lukas kan mengambil informasi dari saksi mata gitu kan, Bang? Oh, betul. Iya kan? Iya kan? Ya, betul. Iya, tapi bukan Lukas yang jadi saksi matanya kan, Bang? Iya, dia kan sudah Kan? jelas. Oke. Kalau gitu saya tanya, ketika kejadian Lukas 24 nomor 50 sampai 51 dituliskan oleh Lukas, siapa saksi matanya, Bang? Yang kita Siapa? baca sekarang, Sebutkan satu namanya, satu nama saja, satu nama. Ya satu saja nama dari saksi mata yang dimintai Lukas keterangannya. Siapa nama saksi matanya? ya, memang di situ nggak ditulis siapa yang apa nama yang Lukas Jadi minta. kalau nggak ditulis atas dasar apa kalian percaya tulisan Lukas? Iya, Bang. Atas dasar Memang- apa kalian percaya tulisan Lukas? Bisa saja ini omon-omon belaka, Bang. Gini loh, Aja. Logikanya lagi, Bang. Ini kita pakai dalil akli ya, Bang. Seandainya lah adalah saksi matanya, kan gitu. Kan dia melihat bukan mendengar, si saksi mata. Dia melihat Yesus itu terangkat ke sorga. Si saksi mata ini tahu dari mana Bang Yesus naik ke sorga, Bang? Emangnya sorga nampak dari bumi? Dia naik ke sorga, gitu. Berarti kalau zaman dulu sudah ada pesawat terbang, tiap menit orang naik ke surga. Bang Faruk mau kemana? Mau ke surga. gini loh, Bang. Anda itu berisiko sudah Terbang naik pesawat tuh, si Faruk ke surga. Itu tertolaknya, Bang, karena gini, Bang, saya belum menemukan satu catatan dari Bible di mana lisan Yesus yang mengatakan. Lisan Yesus yang mengatakan ya, atau Bapa yang mengatakan pada Yesus seperti perkataan Bapa yang terkutip dalam Matius 3 nomor 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu kan perkataan Bapa ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkataan itu muncul sesaat setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, kan gitu. Yang jadi pertanyaan, adalahkah perkataan serupa yang dikatakan Bapa? Anakku yang kukasihi ini akan kuangkat ke surga, ada? Nggak ada, Bang. Bahkan Yesus Oke. sendiri ada mengatakan, lisan Yesus sendiri mengatakan, aku akan terangkat ke surga setelah mengalami kematian. Nggak ada, Bang. Semua Begini, Bang. tulisan-tulisan disampaikan tentang Yesus itu ditulis oleh orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi kalau bisa diapakan, Bang, dikonfirmkan, Bang, dikonfirm ya tulisan-tulisan itu. Seakan-akan jadi fitnah buat Yesus. Saya bisa balik bertanya. Dia nggak pernah memvalidasi, Saya balik bertanya. tulisan Stop. ini. Sebentar, Bang, ada telepon ini. Apa? Apanya bilang abang ini? Ngelek aku ya? Cek. Oke. Cek. Halo. Nah, Oke, saya balik bertanya ya. Siapa yang jadi saksi waktu Muhammad terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? ya sama, Bang. Musa juga nggak punya saksi ketika dia dapat 10 perintah Taurat. Ya. Musa juga nggak ada saksinya, Bang, ketika dia menerima Taurat di Gunung Sinai. Maria juga nggak punya saksi ketika dia ngeklaim didatangi Gabriel mengkabarkan tentang kehamilannya, Matius 1 nomor 18. Ya kan? Kalian juga nggak punya saksi ketika Tuhan kalian mengklaim dalam Kejadian 1 nomor 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa saksi Tuhan menciptakan langit dan bumi? Sama. Karena apa, Bang? Karena itu kan kebesaran Tuhan. Ini persoalannya, Abang sudah baca tadi Lukas 1 nomor 1 sampai 5. Ini hasil penyelidikan dari Lukas yang dia dapat informasi dari para saksi pada saat itu. Kan itu klaimnya Lukas, dia bilang dia menulis, dia dapat informasi dari saksi mata. Saksi yang ada menyaksikan kejadian ketika dia menulis.
Ketika abang berikan kepada aku data Lukas 24 nomor 50 siapa? satu, Ini, Bang. ya, Bang, aku kembalikan ke abang pernyataan abang tadi. Aku tanya siapa saksinya. Si Lukas ini menulis dari saksi mata siapa namanya. Ketika dia menuliskan Yesus itu katanya diterangkan ke surga. Siapa nama saksi matanya? Begini, Itu Bang. saja. Kenapa aku minta nama saksi mata? Karena abang menyatakan tadi di Lukas 1 nomor 1 bahwasanya setiap tulisan Lukas ini ya berasal dari keterangan yang dia tarik atau dia terima dari saksi pada saat itu gitu loh bang. Betul, betul. Kan begini bang, yang menjadi saksi Yesus terangkat ke surga itu kan murid-muridnya. Tentulah Lukas mengambil kesaksian dari murid-murid Yesus gitu loh. Ya siapa namanya bang? Sebutkan satu nama saja loh bang. Oke, sebentar aku carikan dulu ayatnya. Bentar dulu. Iya cari dulu bang, cari bang. Bibit dulu, biar aku cari naikkan tamu Kristen yang lainnya bang ya. Carikan dulu bang. Nggak usah kita cuma omong-omong, nah pakai data lah. Ya, kenapa aku minta saksi? Karena statement dia di awal dari Lukas 1 nomor 1. Apa yang dituliskan di Lukas ini dari apa Theophilus, ya, di mana Paulus itu menarik keterangan dari para saksi kata dia kan. Dari para saksi gitu loh. Ya siapa namanya satu aja. Coba bang, kan cacat logikanya begini bang. Bagaimana orang di bumi tahu Yesus itu naik ke surga? Emangnya dari bumi ini nampak surga? Itu ke surga dia tuh surga. Ini bang. Ini ayatnya bang. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus berkata mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini loh yang tadi saksi mata ke-11 murid. Bang, yang saya tanyakan tadi saksi mata tentang kenaikan Yesus ke surga atau saksi mata apa bang? Ini ke-11 murid Yesus yang dimaksudkan. Iya, yang abang baca tadi data di Matius 28 bukan? Iya, betul. Ya kan? Di dalam Matius 28 yang Anda baca tadi, yang dimulai dari ayat 18 sampai 19 tadi yang Anda bacakan tadi, ya, adakah di situ keterangan Yesus itu terangkat ke surga? Bentar aku bacakan. Kan nggak ada kan, Bang? Bacalah Bang. Ada nggak di situ tertulis kalimat terangkat ke surga Yesus? Silakan. Sebenarnya begini, di sinilah kesalahpahaman siapa Bang Faruk ini. Matius memang tidak menulis, tapi ada juga sih kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bang, kalau modal kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga, iblis juga mengklaim begitu depan Yesus, Bang. Abang baca dalam Lukas 4 dan Matius 4. Memang Iblis Matius juga ketika menguji Yesus, iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi, dan aku berhak memberikannya kepada siapa yang aku inginkan. Kan itu kata iblis juga dalam Lukas 4, Bang. Kita buka Bang ya, Bang nggak percaya ya. Nih, Lukas 4 nomor 5 aku mau nggak salah dia. Lukas 4 nih. Nomor 5 sampai 8. Abang ini nggak percaya dibilangnya. Nih ya. Nih. Kemudian dalam sekejap iblis membawanya dalam sekejap ya, iblis membawa Yesus ke gunung. Wow, dibawa iblis lagi Tuhanmu Bang jalan-jalan. Bukan Yesus dibawa iblis ke gunung ngikut. Nyaman dia. Ini datanya nih. Jangan pikir nanti aku ngarang ya. Nih. Lukas 4 nomor 5 sampai 8. Kemudian dalam sekejap iblis membawa Yesus ke gunung. Coba Bang. Kok nyaman pula Tuhan mau dibawa iblis Bang? Enggak. Ini loh menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Iblis berkata kepadanya, "Tanya ini Bang, apa kata iblis Bang?" Sama Bang. Iblis lebih hebat Bang. Iblis berkata begini di depan Tuhanmu. Tuhanmu berkata begitu di depan manusia. Apa kata iblis? Aku akan memberikannya. Aku akan memberikan segala kuasa dan kemuliaan dari tiap kerajaan itu kepadamu, karena semuanya sudah diberikan kepadaku. Nah, ternyata yang memberikan Yesus kuasa itu adalah iblis. Anda salah baca kita, bro. Kalau baca ini, makanya Bang, abang jangan lari kemana-mana. Di mana iblis memberi kuasa kepada Yesus? Di mana ayat?
sudah baca ayat Apa? Lukas 4 di mana ayatnya iblis memberi kuasa kepada Yesus di mana? Iblis. Iya, Anda kan bilang tadi. Iblis memberi Bang Iblis kan memberi. Bang simak bang ya, Lukas 4 nomor 5 sampai 8 ya bang ya. Kemudian dalam sekejap iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Iblis berkata kepadanya, "Aku akan memberikan segala kuasa dan kemuliaan dari tiap kerajaan itu kepadamu." Mu di sini siapa? Kan Yesus bang. Hah? Terus Karena semuanya sudah diberikan kepadaku, maka aku bisa memberikannya kepada siapa saja yang aku mau. Sudah. Dia kan Iya, klaim dari begitu, Iblis Bang. terhadap Yesus ini. memang iblis menguasai dunia ini, ada dalam kuasanya, tetapi apa namanya, dia tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Memang iblis dikasih wewenang untuk menguasai alam semesta ini, Nah, tetapi itu dia dia nggak bisa yang memberikan iblis wewenang untuk menguasai dunia ini siapa? tetapi dia nggak bisa mengalahkan Allah Bapa. Yang saya tanya, Betul. Anda tadi sudah sepakat, udah benar, udah nyambung tadi otak Anda. Ya, iblis memang diberikan wewenang kuasa di bumi ini. Yang memberikan iblis wewenang kuasa di bumi ini siapa? Yang memberikan Berak. kalau itu Ya. sebentar dulu Bang, saya nggak bisa sembarangan berkata. Bukan saya berarti nggak bisa. Ya, Bang Zuma di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anda. Bosnya harus baca ayat. Selanjutnya jangan Waalaikumsalam setengah-setengah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dilanjutkan, lanjutkan Dinda, jangan dibesarin saya. Saya bikin cendol dulu ini sambil nyimak saya masak. Nanti Silakan. salah saya menjawab kan nggak enak. Mungkin ada teman-teman Kristen sini yang dengar. Nanti aku belajar lagi. Ya sudah. Kak host baca ayat selanjutnya jangan setengah-setengah. Saya tahu di ayat selanjutnya kan gitu. Iblis itu meminta Yesus untuk sujud kepadanya. Ya, dan Yesus menolak. Jadi poin kita Kakak, bukan persoalan ayat berikutnya, tapi klaim. Di mana tadi di Matius 8, Yesus mengklaim kepadanya telah diberikan kuasa. Ternyata bukan hanya Yesus saja yang bisa ngeklaim seperti itu gitu loh. Iblis juga punya klaim seperti itu. Ibaratnya gini analoginya Kak. Ya, seorang perwira mengatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di kepolisian ini." Udah, dia berkatanya di depan kopral. Kan gitu, ini masih perwira dia Kak. "Kepadaku telah diberikan kuasa," kata perwira ini. Kompes lah dia bilang. "Kepadaku telah diberikan kuasa di kepolisian ini." Dia berkata kepada brigadir. Ternyata si brigadir berkata kepada siapa? Dia berkata di depan Kapolri. Si brigadir berani ngomong depan Kapolri, "Kepadaku telah diberikan kuasa di kepolisian ini." Mana lebih hebat? Statement dari si Kombes atau statement dari si brigadir? Bang Hendra. Sebentar, nanti aku pelajari lagi apa maksud dari kata-kata ini. Soalnya aku nggak bisa jawab sembarangan juga. Bukannya aku ini Bang, maksudnya kita nggak jawab juga. Nanti ada teman-teman Kristen sini. Nanti Makanya tadi Bang Hendra, sebelum Anda naik saya bilang, buat teman-teman yang tidak bisa berdiskusi, jangan kalau cuma nanti begini, yang adanya tantrum, emosi gitu loh. Kalau belum bisa diskusi jangan naik. Kalaupun memang mau berdiskusi di atas, setidak-tidaknya Bang Hendra pernah baca Bible sampai selesai. Kalau orang kayak Bang Faruk, kayak Abang Anda, Bang Zuma, ini memang kami sudah belajar Bang. Kalau saya karena saya mantan dari sana Bang. Dan Islam saya itu berangkat dari baca Bible Bang. 3 tahun dulu aku baca Bible Bang. Hampir 2 kali selesai aku baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu Bang. iya, maksudnya kalau cuma Jadi bertanya. pengetahuanku ini bukan apa yang aku dengar dari pendeta, bukan. Tapi dari Sebentar. apa yang tertulis dalam Bible itu gitu loh Bang. Sebentar, kalau cuma bertanya Bang, semua orang pintar. Kayak si Suma itu, si Fatuk ini. Kalau cuma bertanya semua pintar orang. Tapi untuk Pelan-pelan Bang, orangnya sebelah itu, orangnya sebelah. karena aku perhatikan ya, orang Muslim itu cuma pintar bertanya. Iya, cuma Ya, abang mau bertanya.
Apalagi Suma, si kamu, siapa Orangnya lagi? sebelah itu bang, pelan-pelan kok bang, orangnya sebelah. Dan menjawab juga ndak sembarang kita menjawab bang. Nanti kalau salah menjawab kan kita bisa dikritik oleh teman-teman Kristen atau gimana kan. Kita harus pahami dulu apa maksud itu. Ndak sembarang menjawab. Bukan kayak Ya kalian. udah, abang mau bertanya silakan. Apa mau bang tanyakan? Mumpung bang Anda Zuma ada di samping itu. Apa? Yuk. Nanti lah aku belajar dulu artinya. Ayat berapa tadi? Nanti lah aku naik lagi ya. Aku mau ini dulu belajar dulu. Oke. Apa bang? Nggak, aku mau pelajari dulu ini apa maksud dengan ayat yang kita bahas tadi. Baru ini kau baca itu bang. Lukas 4 Iya, nomor 5 maksudnya. baru ini kau baca seumur hidupmu. Sudah sering aku baca, cuma kan aku juga nggak bisa sembarang menjawab bang. Aku kan jemaat biasa juga. Ya udah, oke lah. Kita hargai itu bang ya. Oke ya. Oke, kita naikkan yang lain. Oke. Semoga cepat disadarkan bang ya. Jangan lagi nyembah manusia bang ya. Ada jarang ini. Daniel. Kalau yang disembah manusia masih mending. Ini masalahnya mereka nggak sembah manusia. Yang mereka sembah itu roh. Coba cari di KBBI roh itu apa? Hantu gitu bang Anda. Makhluk halus. Oh iya. Ya masalah di originalnya pun pneuma gitu bang ya, bang Anda ya. Iya, bisa diartikan hantu. Ya, saya hanya ingin numpang lewat sejenak, sahabat-sahabat sekalian, utamanya adik saya ini ya, Dinda Faruk, yang sangat luar biasa, untuk memberitakan sebuah pemberitaan yang sangat luar biasa. Halo. Loha-loha, bahwa sebenarnya penyaliban terhadap Yesus untuk nebus dosa teman-teman kita Kristen itu belum sempurna. Maka penyaliban itu kemudian disempurnakan oleh pendiri agama Kristen itu sendiri, yaitu Paulus. Di dalam Kolose 1 nomor 24 diterangkan begini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Yesus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saya ulang lagi teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya yang menggenapi penebusan dosa itu menurut konsep dalam ajaran Kristen itu adalah Paulus. Sahabat-sahabat boleh melihat di dalam Kolose 1 nomor 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi menurut Paulus, penderitaan Kristus itu masih kurang. Maka Pauluslah yang kemudian melengkapi penderitaan itu. Makanya diberitakan di dalam Kisah Para Pewarta bab 9 nomor 9, 3 hari lamanya Paulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, itulah pelengkap dari penggenapan penderitaan mati di atas salib. Jadi kalau ada saudara Kristen mengatakan salib itu sempurna, masih kurang. Paulus menambahkan kesempurnaannya di Kolose 1 nomor 24. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Yang membangkitkan angan-angan mereka adalah iblis, yang menjanjikan keselamatan kepada mereka adalah iblis, dan sesungguhnya iblis hanya memberikan janji-janji tipuan belaka. Itu Al-Quran yang menerangkan.
Makanya saya katakan kalau Dinda Faruk mengatakan yang mereka sembah itu adalah manusia, kayaknya harus dinaikkan levelnya. Kasihan kalau manusia terlalu rendah, harus naik level roh. Dan itu tertulis di dalam kitab mereka, kita harus hargai. Kristen adalah penyembah roh berdasarkan Yohanes 4 nomor 24. Jangan dirubah lagi. Karena Paulus sendiri mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerima Injil dari pernyataan Yesus Kristus. Ingat Matius 24 nomor 20, nomor 4 nomor 5, akan datang penyesat bernama Yesus dan bergelar Kristus. Alhamdulillah, itu kemudian kita bisa baca bahwasanya yang datang kepada Paulus menurut Paulus bukan manusia yang mengajarkannya Bible atau 13 kitab, melainkan roh berupa cahaya dan berupa suara yang datang kepada Paulus. Satu hal lagi sebelum saya serahkan kembali kepada host. Di dalam pernyataan Yesus yang datang kepada Paulus dan teman-temannya di Pulau Patmos misalnya, di dalam Wahyu 1:18, akulah awal, akulah akhir. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ini siapa ini? Karena kalau anak Maria, jelas dia mengatakan aku bukan awal. Di mana anak Maria mengatakan aku bukan awal? Yohanes 8:42. Aku datang sebagai manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Nanti setelah kemudian menjadi daging, baru anak Maria itu ada. Belum lagi dikuatkan di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini hari apa ini? Hari apa ini? Hari Kamis, tanggal berapa ini hari? Tanggal 6. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti dia berawal. Sedangkan yang di Wahyu, akulah awal. Nah, itu berbeda. Itu sangat berbeda. Sangat menarik apa yang dibacakan oleh adik saya tadi di Lukas 4. Tapi tolong lanjutkan ke data nomor 13-nya. Di situ endingnya. Setelah kemudian iblis tidak berhasil mencobai Yesus, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika iblis tidak berhasil mencobai Yesus, iblis tidak pensiun. Iblis mencari di mana titik-titik aku iblis bisa masuk. Nah, ada sesi kata Al-Quran, wa iyaduna illa syaitan marida, yang mereka sembah adalah iblis yang terkutuk. Ada titik di mana iblis itu masuk menyusup di dalam pengajaran Nabi Isa alaihi salam akibat dari makar yang mereka buat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar sehingga Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, ini makanya di endingnya kemudian apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Disebut oleh Yesus kalian adalah orang sesat. Dan kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Apa gelar penyesat setelah Yesus datang? Bukan sallallahu alaihi wasallam, tetapi Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak pengikut Kristus di dunia ini? Jangan cari di Islam, jangan cari di Hindu, jangan cari di Buddha. Karena menurut penelitian dan pernyataan dan pengakuan, Kristen artinya pengikut Kristus. Muncul pertanyaan, tanda tanya besar sebesar lapangan bola. Apa katanya? Kristen, pengikut Kristus. Kristus mana yang Kristen ikuti? Nah, itu yang perlu dijawab oleh saudara-saudara kita Kristen. Demikian sementara, silakan diambil alih. Yang pada intinya Kolose 1 nomor 24, Paulus adalah pelengkap dari penyaliban. Tidak sempurna penyaliban itu tanpa Paulus ikut juga mengorbankan dirinya. Demikian, lanjut. Siap Bang Uda, silakan Bang Daniel, ditanggapi Bang Daniel. Narasi-narasi dari Bang Zuma, silakan Bang Daniel. Bang Daniel. Halo Daniel. Aduh, ini udah teberak ulah sama ini.
Halo. Iya, dari tadi Bang ditungguin Bang. Silakan Bang. Abang tadi dengar kan narasi-narasi dari Bang Zuma, dengar tadi kan Bang? Nah, ini kan bulan puasa ya. Iya, Halo. kenapa Bang? Nah, Iya, coba- puasa kenapa? Coba dibukakan itu Musnad Ahmad 24775. Coba saya pengen dengar. Apa itu Bang? Coba aja dibuka dulu. Iya, apa itu? Dalam Tentang- kaidah, dalam Tentang kaidah. puasa. Tentang puasa itu. Sedang sabar. Dalam kaidah kepercayaan itu kita harus mendudukkan dulu perkara ajaran Oh. Nabi Musa. Sabar. Pintar Ajaran lagi na- nih orangnya. Ini Oh, sabar nggak dulu. akhirnya. sabar dulu Bang, sabar. Anda Kristen kan? Anda umat terjemahan kan? Jangan sampai saya minta nanti Anda baca kitab gundul. Karena kalau berbicara mengenai musnad, itu kitab gundul. Nanti justru gigi Anda yang gundul. Jangan bawa-bawa literasi Islam. Jangan. Siksa nanti kalian. Karena kami akan bertanya, apa yang Anda pertanyakan dalam musnad itu, kami akan minta penjelasan dari Anda. Makanya saya katakan dalam kaidah beragama, Kristen boleh unggul kalau Kristen mampu melumpuhkan agama Yahudi. Oke? Kristen boleh unggul, Islam boleh unggul kalau Islam bisa melumpuhkan agama Kristen. Bukan Kristen melumpuhkan agama Islam, bukan. Seibarat Orde Lama itu Yahudi, Orde Baru itu Kristen, Reformasi itu Islam. Tidak mungkin kemudian Reformasi dilumpuhkan oleh Orde Baru, apalagi Orde Lama. Jadi Anda tugasnya melumpuhkan ajaran Nabi Musa untuk menaikkan ranking poin daripada agama Kristen. Faktanya untuk menjelaskan dari mana asalnya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi saja kalian botak semuanya sedunia. Borok-borok membahas ajaran Islam. Lumpuhkan dulu ajarannya Nabi Musa, baru kalian bisa membahas Islam. Kalau kalian mampu kemudian mendudukkan agama kalian lebih benar dari agama Musa, baru kalian bisa berbicara bahwa Andalah wakil daripada agama Yahudi untuk berhadapan dengan agama Islam. Masalahnya sekarang ini adalah jangankan melumpuhkan ajaran Nabi Musa, melumpuhkan ajaran Yesus anak Maria saja kalian tak sanggup. Jadi tidak mungkin Orde Baru itu mengalahkan Reformasi. Nggak mungkin. Orde Baru harus tetap kokoh mempertahankan semua lini. Baru Reformasi itu tidak ada. Kalau Orde Baru bisa bertahan di kakinya, Orde Baru bisa bertahan dalam pijakannya, dalam semua unsur dan semua lini, tidak dibutuhkan Reformasi. Kalau Kristen mampu mempertahankan kitabnya, konsep ketuhanannya, konsep kenabiannya, konsep keyakinannya, konsep agamanya, baru bisa melawan Islam. Jangan kau sentuh Islam, jangan. Jangan kau sentuh, memalukan. Tegakkan dulu agamamu. Nah, kalau saya nih sebagai seorang muslim membahas tentang Kristen, membahas tentang Yahudi, ya wajar karena agamaku adalah agama Reformasi. Kamu Orde Baru, Yahudi Orde Lama. Reformasi mencakup kedua lini tersebut. Jangan kau balik-balik. Duduk. Dari mana kau mendapatkan pengajaran misalnya perjanjian lama? Dari mana ilmunya? Kalau Al-Quran jelas, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitan illa gurura. Apa kata Quran saya? Setan yang telah memberikan janji-janji kepada orang kafir. Nah, kalian tuh. Dan setan yang membangkitkan angan-angan kosong pada mereka orang-orang kafir. Nah, kalian tuh. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini yang harus diuji. Benar Al-Quran mengatakan bahwa yang kalian sembah itu adalah setan? Itu. Jangan pula kau yang bertanya, coba Musnad 4 nomor sekian. Apanya itu, nggak nyambung kali kau. Jadi dudukkan dulu agamamu itu pada pondasi yang kokoh, baru kau balik menghantam Islam. Kalau agamamu seibarat membangun rumah di atas pasir, tanpa semen, tanpa batu karang, jangan coba-coba.
Nah agamamu kawan, agamamu dari semua lini rapuh. Kalian bisa tegak berdiri hanya oleh karena adanya penguat. Apa itu? Simpul perpuluhan. Ini yang membuat agama Anda bertahan. Kalau dari aspek akal, mana yang masuk akal? Tuhan jadi bayi nggak masuk akal. Ayo, orang-orang yang mengumpulkan berita-berita kemudian yang terjadi di antara peristiwa berasaskan atas penelitian, penyelidikan, dan asas manfaat, itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa itu adalah firman Tuhan. Nggak lulus. Paulus, nabimu, tidak pernah bertemu dengan Yesus sang sumber. Tidak pernah. Lukas, nabimu, yang kau sembunyikan identitasnya dengan mengatakan dia rasul, tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan kitab yang kau gunakan tidak memiliki legitimasi. Tidak ada standar kemudian dari Yesus kepada kitab-kitab kamu itu. Jadi bagaimana mungkin mau melawan Al-Quran? Nggak bisa. Mau melawan Islam? Nggak bisa. Jual dulu agamamu dengan harga yang mahal. Karena selama ini yang kami lihat, membelinya dengan 1 rupiah pun kami ogah. Kami masih menghargai Yahudi, di mana Al-Quran masih mendudukkan mereka. Yahudi masih didudukkan, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, masih disebut sebagai ahli kitab. Sedangkan Kristen itu, maaf, Kristen itu bukan ahli kitab. Sekali lagi, gaungkan kemana-mana, Kristen bukan ahli kitab. Bahkan ahli terjemahan pun bukan. Makanya direvisi. Kalau ahli dalam bidang terjemah, nggak ada revisi, nggak ada koreksi Bible. Itu kawan ya. Jadi Al-Quran mendudukkan kemudian orang-orang Yahudi masih punya nilai. Lah kalau Kristen ini dikatakan dalam Al-Quran illal ladzina zalamu, di antara ahli kitab ada kelompok zalim, orang-orang zalim. Kalianlah itu yang kena. Ah, seperti itu saudara Daniel. Jangan gagah-gagahan di depan saya. Jangan sampai kusuruh baca kitab gundul nanti mencret. Silakan. Apa yang kami bahas ini tentang Al-Quran mengulas, menguliti, dan seterusnya tentang agamamu. Jadi yang dibawa yang mengatakan, kenapa bahas Bible terus? Kenapa nggak bahas Al-Quran? Ketika kami membahas Bible, sama dengan kami sedang membahas Al-Quran. Karena Al-Quran mencakup semua ajaran, termasuk yang kalian anut. Oke? Nah, sedangkan kitabmu tidak pernah membahas tentang Islam. Kitab saya yang membahas tentang kalian. Gitu. Jadi kalaupun kalian ingin bertanya tentang Quran, tanya, Bang Suma, ya Paman, yang dikatakan di dalam Al-Quranmu itu bahwa celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Itu kitab yang mana ya? Orang yang mana yang dimaksud oleh Al-Quran? Itu kalau mau bertanya tentang Quran. Bang Suma, ya Paman, ketika kemudian dalam Al-Quran dikatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Bang Suma, ketika di Al-Quranmu dikatakan ada nama seorang nabi bernama Isa Al-Masih, ditanya oleh Tuhanmu Bang Suma, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan diriku selain dari menuhankan dirimu selain daripada aku? Pertanyaan saya Bang Suma, itu yang ditanya itu siapa? Dan siapa yang menuhankan Nabi Isa? Tolong terangkan kepada saya. Itu baru bertanya tentang Al-Quran yang betul. Bang Suma, ketika Al-Quranmu mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Bang Suma, ketika dikatakan bahwa apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka. Mereka itu siapa Bang Suma? Kok ada yang menyembah kemudian yang disembah itu menolak sembahannya? Itu siapa Bang Suma? Di dalam Al-Quran itu baru bisa bertanya tentang Quran, tanya tentang Islam. Ini yang ditanya musnad. Baca ejaan hijaiyah saja nggak bisa. Entah apa-apanya pola pikirnya. Dudukkan dulu agamamu, bahwa agamamu itu bisa dijual dengan harga mahal. Baru membahas tentang agama yang datang sebagai reformasi. Begitu kawan ya. Tadi saya membawa data Kolose 1:24. Itu yang Anda bantah. Kenapa Paulus menyempurnakan kekurangan penderitaan Kristus? Berarti ketika dia menderita di atas tiang salib itu masih kurang.
Pauluslah yang menggenapi. Berarti yang menebus dosa-dosa kalian itu Bapak Paulus. Jangan pula kau tanya musnad. Kau tanya itu Kolose 1:24 itu kau terangkan supaya kita mengerti gitu. Oh, reformasi. Oh, Islam belum layak hadir karena Kristen itu adalah agama yang betul. Nah, mana buktikan dulu. Kalau tidak betul, kalau sudah salah, harus ada dinul, harus ada sirat, harus ada jalan keselamatan. Kalau sudah salah yang terdepan, maka harus muncul jalan keselamatan satu-satunya. Ini faktanya Anda belum bisa menunjukkan jalan keselamatan di agama Anda. Untuk sekedar menyembah orang atau makhluk bernama Yesus Kristus aja, kamu belum sanggup untuk mempertanggungjawabkannya. Ayo, ajarkan kami, dari mana polanya kita harus menyembah kepada roh? Bisa enggak? Oh, bisa. Islam datang mengajarkan kemudian menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan roh. Nah, itu baru bisa dijual dengan mahal. Hei saudara-saudara, ya paman, marilah kita menuju kepada jalan Kristen. Untuk apa? Menyembah kepada roh. Mana laku? Orang Indonesia disuruh menyembah roh, tak maulah. Kecuali orang yang sudah terdogma dari kecil oleh kedua orang tuanya. Tapi kalau orang berakal, mana bisa? Marilah kita menyembah kepada roh. Belum lagi kalau ditunjukkan roh bertanduk 7, bermata 7. Mana bisa laku di Indonesia, nggak bisa. Kecuali Anda kasih minum orang itu tua, biar dia lupa ingatan. Tapi kalau selama masih sehat, tidak akan mungkin. Nah, jadi membahas agama saudara itu sama dengan membahas agama saya. Karena agama saya, ruang lingkupnya litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Islam datang untuk membimbing manusia kepada seluruh kebenaran. Maka Islam membahas agamamu, Islam membahas Yahudi. Ada enggak agamamu membahas Islam? Enggak. Yang dibahas agamamu adalah sosok Yesus, itu adalah orang Islam, Muslim. Yesus mengajarkan menjadi Muslim itu, tapi tidak membahas Islam, tapi membahas bagaimana Yesus harus hidup, bagaimana pengikutnya harus hidup. Oh, ternyata Yesus dan pengikutnya kudu wajib hidup sebagaimana Muslim hidup. Itu saudara. Gak ada Yesus mengajarkan Kristen, itu gak ada. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan Kristen. Bahkan menyentuh kata Kristen pun Yesus anak Maria itu tidak. Lalu siapa yang mengajarkan menjadi Kristen? Ya tadi penebus dosa kalian, Bapak Paulus itu. Jadi terlalu berat kawan, terlalu berat kau masuk ke isu musnad. Belum lagi si Edis, apa-apa itu pelawak. Kalau ada agama baru nih, agama baru muncul. Agama baru, misalnya nih, ada agama baru muncul. Namanya agama bom-bom. Inilah agama bom-bom, jalan satu-satunya sebagai jalan terakhir untuk mengajak manusia kepada keselamatan. Apa yang kami umat Islam pakai hantam mereka? Yang kami pakai hantam mereka ya agama Islam. Al-Quran yang kami hantam, yang kami pakai untuk menghantam mereka. Coba lihat, ketika ada sekelompok orang muncul tiba-tiba, sholatnya 3 rakaat, mereka mengharamkan kemudian puasa, kemudian mereka mengharamkan semua. Islam datang kan? Majelis Ulama Indonesia berdiri paling depan kan? Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah Al-Quran. Kamu salah, ini Al-Quran saya yang benar. Al-Quran saya menerangkan begini, bla 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 bla. Al-Quran saya menerangkan bla 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 bla. Kamu salah, kamu sesat. Ini Al-Quran yang menerangkan. Sambil menjelaskan, menguraikan isi Quran. Itu baru betul. Lah ya sekarang muncul Islam setelah Kristen. Yang Anda lawan adalah Islam. Yang Anda pakai untuk membunuh Islam adalah kitabnya Islam itu sendiri. Kan lawak-lawak. Harus Anda menggunakan senjata Anda. Islam, ya paman, kamu salah, telah menyembah yang maha besar. Yang benar adalah pada hari ini telah lahir anak bayi juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Itu kau pakai untuk lawan Islam, untuk melumpuhkan Islam, supaya agamamu itu terjual dengan harga yang mahal. Begitu saudara. Sebagaimana kami melumpuhkan agama-agama sebelumnya, yang kami gunakan adalah Al-Quran. Lah ente mau melumpuhkan agama kami, harusnya senjata yang kau pakai itu Bible. Lumpuhkan Islam dengan Bible. Tapi faktanya apa? Kristen lumpuh dengan sendirinya dengan Bible. Itu yang terjadi. Ya gitu saudara Daniel. Jadi kalau Anda ingin berbicara mengenai perbandingan agama, Bible harus Anda jadikan sebagai benteng pertahanan.
Jangan kau masuk ke Islam. Di dalam musnad, di dalam Sahih Bukhari, nenekmu kiper. Islam mau muntah ketika Kristen berbicara tentang literasi Islam. Mau muntah. Seperti kiamat, seperti Edis. Mau muntah kami. Ketika kami bertanya tentang kitab kalian, yang dia bahas apa? Al-Quran. Diuli-uli kata-katanya itu dibolak-balik, diputar-putar kata-katanya. Ahli dalam memutar kata. Bukan ahli di dalam mengajarkan kebenaran. Bagaimana mungkin seorang kafir, naktulah, pemakan babi, pemakan anjing, penyembah roh, mau mengulas Al-Quran? Bagaimana mungkin? Mending kami tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, jadi kaidah dalam berdiskusi lintas agama adalah Kristen harus muncul membawa senjatanya. Apa itu? Bible. Bawa itu. Islam datang membawa Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran yang dibawa, Masya Allah, Al-Quran itu mencakup kitabmu. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna haza min indillah. Berarti Al-Quran punya hak, punya wewenang untuk mengotak-atik kemudian kebenaran yang ada di dalam Bible. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Berarti Al-Quran punya hak untuk kemudian mengkaji, meneliti, menjabarkan, menjelaskan, mentafsirkan apa yang tertulis tentang kitab yang mengaku dari ahli kitab. Seperti itu kawan. Ya ahlal kitab, janganlah engkau berlebihan dalam agamamu. Jangan kau mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari tiga. Berarti Al-Quran berhak, mutlak punya hak untuk mengulik-ulik, menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan kitab yang kalian punya. Gitu kawan. Ya, jadi sekali lagi, ketika berbicara mengenai perbandingan agama, senjata yang harus kalian bawa adalah Bible. Kalau perlu bawa Talmud. Bawa Talmud untuk menguatkan kalian. Nah, kalau Islam, nggak bisa. Islam itu mencakup seluruhnya. Jadi jangan menangis, jangan bersedih, jangan tersakiti kalau Bang Suma kemudian mengupas tuntas isi Bible. Karena Al-Quran membahas itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Al-Quran membahas itu. Makanya kemudian dikatakan, wahai Nabi, jika kamu ragu tentang kenabianmu, jika engkau ragu tentang aku yang adalah Tuhanmu, jika engkau ragu tentang kerasulanmu, jika engkau ragu terhadap Al-Quranmu, tanya kepada orang yang lebih dulu membaca kitab. Jangan pula kalian yang bertanya kepada kami. Kami yang harus bertanya kepada kalian. Karena kalian membawa ajaran yang konon ceritanya dari ahli kitab. Begitu kawan, kaidah perbandingan agama itu seperti itu. Ketika muncul agama baru nanti di belakang, misalnya Bunda Rahma ini mendirikan agama baru. Namanya Dinul Bom Bom. Dia membawa pengikutnya, mengajarkan, mendoktrin orang kemana-mana. Maka dia harus berhadapan dengan Al-Quran. Lumpuhkan Bunda Rahma Al-Quran saya, baru ente bisa kemudian mendirikan agama dan kami meninggalkan agama kami menuju kepada agamamu yang betul dengan membawa kitabmu itu. Nah, begitu juga kami harus mempertahankan kemudian Al-Quran kepada Bunda Rahma. Al-Quran yang harus kami pakai kepada Bunda Rahma dengan agama barunya, bahwa Al-Quran ini betul, tak ada lagi yang lain. Dengan jalan kami menjelaskan isi-isi Quran. Begitu juga harusnya saudara Kristen. Islam datang belakangan, maka Kristen harus melumpuhkan Islam itu dengan memberikan serangan-serangan dari Bible kepada Quran, kepada Islam. Pertahankan Al-Quran, pertahankan kebenaran Bible. Ya. Tapi yang terjadi apa? Semakin Anda membahas Yesus, kawan-kawanku Kristen, semakin Anda memperlihatkan cahaya kebenaran Islam. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Qul lilladzina kafaru satughlabuna. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian pasti kalah. Fatahsyabuna ila jahannam. Dan setelah kalian kalah,
kalian pasti digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Ini Al-Quran saya mengatakan, Kullil ladzina kafaru tasuklamuna. Katakan kepada mereka, mereka pasti akan dikalahkan dan akan digulung, akan digiring mereka ke dalam api neraka jahanam. Nah, Al-Quran saya mengatakan, nah kamu harus tampil. Al-Quranmu salah, kawan. Kau mengatakan kami orang-orang kufur yang ingkar kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya akan kalah. Buktinya kami menang. Nah, buktikan mana kemenangan itu. Gitu. Mohon maaf saya panjang lebar ini. Ya, silakan Dinda Faruk diambil alih kembali. Oke, kita sapa dulu baru bergabung juga Bang Anda. Ya, assalamualaikum Dinda Ita CP77. Ini beliau ini saudari baru kita yang mualaf kemarin, yang syahadat kemarin ini Bang Anda. Masya Allah, Masya Allah. Silakan salam kenal dari Assalamualaikum Bang Faruk, Guru Nazuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau ditanyakan ke Bang Zumanya, Kak Ita, atau ada yang mau disampaikan Kak Ita? Gini Guru Nazuma, saya ingin bertanya, karena kan dekat kawasan saya itu kan banyak yang Muslim nih kan, bercampur lah sama oten-oten gitu. Nah, para oten nih ada yang bilang kalau pada saat maghrib itu Islam itu beribadah itu bukan beribadah karena apa, katanya itu katanya beribadah manggil-manggil setan-setan gitu katanya. Apakah itu benar Bunda Zuma? Ya Allah ya Karim, manggil setan. Di mana itu umat Islam manggil setan? Maksudnya manggil setan gimana? Karena kan kalau dekat perkampungan saya itu kan setiap maghrib gitu kan, mereka itu kalau pas maghrib itu kan kebanyakan nggak boleh keluar, ada yang tutup pintu katanya kan. Nah, para oten-oten ini bilang kalau mereka tuh katanya kalau pas azan maghrib itu katanya manggil setan-setan gitu pada keluar katanya. Aduh, itu fitnah. Itu fitnah. Karena kenapa? Diterangkan kemudian di dalam kitab yang terdahulu milik orang Yahudi, adakanlah puasa yang suci, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Elohim, dan berteriaklah kepada Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan. Makanya dikatakan kemudian di dalam pengajaran pengajaran Islam, bahwasanya azan itu bukan kemudian memanggil setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhai engkau Allah yang maha besar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib ketika iblis kemudian keluar dari persembunyiannya dihantam oleh teriakan menuju kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini seruan yang harus diteriakkan kepada seluruh penjuru bumi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad dipersaksikan bahwa dia adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Mari menundukkan jasad dan ruh kita kepada Sang Pencipta yang maha tinggi. Tunduk, berserah diri, menyembah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Menang dari mana? Menang dari nafsu duniawi. Makanya mereka menanggalkan semuanya. Mereka kemudian membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kakinya, berjalan menuju rumah ibadah,
Mereka bersujud kemudian untuk apa? Menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai dikau yang maha besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain engkau. Mana panggilannya kepada setan? Panggilan kepada setan itu yang bernyanyi, Yesus Kristus. Kenapa saya katakan? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwasanya penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Ia memanggil Yesus Kristus kan Kristen. Ketika kemudian diterangkan di dalam kitab terdahulu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang diminta kemudian nyanyikan itu adalah keturunan Kedar. Nah, kalian apakah keturunan Kedar? Baiklah langit, baiklah gunung-gunung, baiklah desa, baiklah kota, menyanyikan nyanyian baru. Desa-desa yang didiami kemudian oleh keturunan Kedar. Nah, itu siapa itu? Siapa keturunan Kedar itu? Bangsa Arab. Apa nyanyian barunya? Yang barusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nyanyian baru yang diminta dan dinubuatkan kemudian di dalam Mazmur 96 dan juga di Yesaya 60. Baiklah desa-desa, baiklah kota-kota, bukit-bukit, danau-danau yang didiami oleh Kedar dan keturunannya menyanyikan lagu baru. Siapa Kedar? Anak kedua dari Nabi Ismail. Berarti perintah di situ, baiklah sejazirah Arab, sebenua Arab menyanyikan lagu baru. Siapa yang menggenapi? Islam. Seperti itu. Jadi tidak ada. Justru dengan adanya azan, alam semesta ini disingkirkan dari iblis. Contoh ya, contoh. Nih anda ini adik ini kan dari Kristen. Coba anda coba dibuka kemudian Kejadian 12 nomor 3. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan olehmu dunia alam semesta ini akan mendapatkan berkat. Poinnya di mana? Kita kosongkan dulu negara Indonesia. Kita kosongkan dulu Nusantara ini. Di dalamnya tidak ada Islam. Di dalamnya tidak ada Kristen. Kosong. Yang ada cuman agama animisme. Agama nenek moyang kita. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati. Siapa yang memberkati engkau Abraham, dan olehmu dunia ini akan diberkati. Indonesia ada enggak? Ketika Islam belum masuk dan Kristen belum masuk, ada enggak Indonesia itu diberkati Tuhan? Dalam kaidah Kejadian 12 nomor 3. Tidak ada. Kenapa? Karena belum ada manusia yang memberkati Abraham di Indonesia, di Nusantara waktu itu. Ketika Islam masuk, masuk di Pulau Sumatera, masuk di Pulau Bali, masuk di Pulau Kalimantan, masuk di Pulau Sulawesi. Apa yang terjadi? Penduduknya kemudian mengucapkan apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Ibrahim.
kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka kok saya jadi lupa ya. Jadi jelas sekali bahwasanya ketika kemudian Nabi Muhammad mengajarkan manusia untuk bersalawat, memberikan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ketika umatnya Nabi Muhammad menginjakkan kaki ke Nusantara ini, maka Nusantara ini innaka hamidum majid. Betul, ini gara-gara cendol ini. Ada penjual cendol soalnya muncul, konsentrasi hilang. Oleh karena itu kemudian ketika dikatakan bahwasanya aku akan memberkati alam semesta ini karena engkau wahai Abraham, berarti Indonesia diberkati karena adanya umat Islam yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Setiap sholat, Anda kan sudah muslim tuh, setiap Anda sholat pasti Anda melakukan pemberkatan. Dalam sholat ada yang dikatakan tahiyat awal, tahiyat akhir. Di tahiyat akhir itu kita senantiasa setiap umat Islam sholat melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kata lain, Nusantara begitu penuh dengan umat Islam, maka Nusantara Indonesia mendapat berkat dari Allah. Sekarang tarik umat Islam keluar dari Nusantara, tarik yang masuk Kristen. Kita balik sekarang. Ketika Kristen masuk memenuhi Nusantara, Kristen masuk di Pulau Bali, Kristen masuk di Sumatera, Kristen masuk Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kristen semuanya lah pokoknya. Ada nggak mereka melakukan pemberkatan kepada Abraham? Yang mereka lakukan apa? Mengajarkan orang lain. Anaknya Abraham adalah anak yang tidak sah. Artinya Abraham melakukan persinahan kalau gitu. Karena tidak sah Ismail. Yang tunggal bukan Ismail. Ismail anak budak. Abraham tidak sabaran. Segala upaya dilakukan untuk menghina Abraham alaihissalam. Apakah itu tidak sama dengan mengutuk? Mengutuk. Ketika dikatakan Ibrahim menikahi budak dan mengatakan Ismail adalah anak budak, dengan kata lain mereka menuduh Nabi Ibrahim adalah budak. Apakah itu mengutuk? Mengutuk. Jadi dengan kata lain, ketika Nusantara ini dipenuhi oleh orang-orang Kristen, maka Indonesia ini dipenuhi oleh manusia yang lisannya mengatakan Abraham memiliki anak yang tidak sah alias anak budak. Apa yang terjadi? Berdasarkan Kejadian 12:3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Maka Indonesia penuh dengan kutukan pencipta langit dan bumi. Ini poin. Silakan dibuktikan. Ada Kristen yang mampu membuktikan ini bahwa saya salah, silakan naik ke sini. Kita buktikan. Siapa yang membuat Nusantara diberkati oleh pencipta langit dan bumi? Tuhan Abraham, Tuhan Isa, Tuhan Yakub. Islam atau Kristen? Apakah orang Kristen ada memberkati Abraham? Tak ada. Kami mampu membuktikan kalau Kristen itu justru sebaliknya. Nah, kami umat Islam, setiap kami sholat, pasti kami melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan bukan hanya kepada Nabi Ibrahim, kepada keturunannya. Wa ala alihi Ibrahim, keluarganya. Termasuk Yesus, berarti kami berkati setiap hari. Sedangkan kalian sibuk. Yesus dikutuk, Yesus ditampar, disalib, dibunuh. Itu yang kalian ajarkan. Kalau kami enggak. Kami senantiasa memberkati Yesus setiap kami ibadah. Jadi tuduhan-tuduhan bahwasanya kemudian kami ini memanggil setan, salah. Sekarang ketika ada perintah di dalam kitabnya Yahudi, dalam kitab Yoel 1 nomor 4, adakanlah puasa. Siapa yang menggenapi itu? Umat Islam bukan? Maklumkanlah perkumpulan raya, hari raya umat Islam bukan? Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah ibadah, umat Islam bukan? Idul Fitri, Idul Adha, semuanya berkumpul di rumah ibadah. Dan berteriaklah kepada Tuhan. Siapa yang berteriak kepada Tuhan? Kalau lonceng itu berteriak kepada Tuhan enggak? Lonceng. Cing! Itu berteriak kepada siapa itu kalau lonceng? Dan kalau yang disebut berteriak itu pakai mulut, bukan pakai lonceng. Maka yang menggenapi Yoel 1 nomor 14 adalah umatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Siapapun yang mengatakan bahwa maghrib itu umat Islam memanggil setan, sebenarnya dialah setannya. Saya kira begitu. Silakan yang lain. Saya sapa dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fitri Islam Kristen ini. Biar kita gantikan dengan yang Kristen, Dek. Fitri.
Izin turunkan ya. Oke. Ya ini ada yang mau naik. Udah di Jakarta bang? Ini sedikit lagi mau ke Dubai, Dek. Wah, Masya Allah. Jalan-jalan aja bang ya bang? Oh iya dong. Oh mantap bang. Ya kita sapa dulu. Nia Kanza. Islam Kristen. Islam Kristen. Oh, kami naikkan Kristen dulu ya dek. Maaf. Ya. Ke Dubai. Ada meeting ya bang? Ada mau ketemu Bang Handi, kan Bang Handi dilantik bulan depan. Woi, jadi apa dia di sana bang? Ketua RT. Oh, Iya, ketua RT, bagian penerbitan KTP. oh. Jadi Hanya yang mau penerbitan kan? Ayo ya. Jadi yang mau kabur dari Indonesia, silakan hubungi Bang Handi. Ya. Oh, mantap. Luksi, ini tamu kita lama kali turunnya, bah. Luksi, aduh, ngopi, aduh. Ini orang pada tengok-tengok saya, kenapa lah ibu ini ngomong-ngomong sendiri katanya. Iya bang, ini nih semua pada nengok. Aduh. Masya Allah, ini siapa lagi yang naik? Tolong yang naik bersuara lah, tolonglah. Luksi. Ya, apa-apa. Apa katanya? Selamat malam bang. Ya, selamat malam. Malam siang ini. Jangan malam. Saya lagi di Dubai bang, makanya malam. Agama apa bang? Iya, agama apa? Saya mualaf. Apa ini? Islam. Agama apa bang? Islam lah. Kapan mualafnya bang? Tahun 2020. Ya salam lah Masya bang. Allah. Assalamualaikum. Ya. Masya Allah. Sah. Dinda Nora, Ya. ini ada 3.000 mata yang memandang, 2.999 memandang dengan sayup karena dia puasa. Tolong ini direkam selama bulan suci Ramadan, finalnya di malam takbir. Saya, Bang Suma, memberikan sayembara 5 juta rupiah langsung dari rekening saya. Bagi Kristen-Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang di Pulau Patmos, 1, yang datang kepada Paulus, 2, yang datang kepada Ananias, 3, adalah betul-betul anak Maria. Siapapun dia, penghujatkah, penistakah, edistipikah, kiamatkah, CPkah, RK, siapapun, Saifuddin Ibrahim, yang bisa membuktikan kepada Bang Suma bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Kau itu botol. Demi Allah, ini bulan puasa saya janjikan 5 juta rupiah, jangan terlalu banyak, 5 juta rupiah kepada Kristen yang mampu membuktikan selama bulan suci Ramadan ini sampai malam takbir, Mikana atau siapapun itu yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias adalah Yesus anak Maria, saya akan transfer langsung. Kalau misalnya seperti si CP kan tidak mungkin dia sebut nomor rekeningnya kan ya. Kemudian misalnya si CP, kemudian RK, kemudian Kiamat, kemudian Edis, kan tidak mungkin dia sebut nomor rekeningnya. Maka bisa menyebut rekening Rudi Yohanes atau rekening Bom atau Ibu Darni. Itu yang akrab dengan Bang Suma, bisa ke situ. Nanti saya transfer ke Bu Darni yang kasih kepada mereka. Dengan catatan, mereka mampu membuktikan. Ini selama bulan suci Ramadan, saya kasih sayembara. Kalau mampu membuktikan bahwa yang mereka sembah selama ini adalah anak Maria,
yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Wahyu itu adalah Yesus anak Maria. 5 juta nih. Wallahi, saya serius, saya ingin berinfak. Mudah-mudahan dengan 5 juta ini rezeki saya lancar ke depannya. Orang Kristen khususnya. Anda nggak perlu menyebutkan nomor rekening Anda ke saya, cukup ke Bu Darni, saya transfer ke Bu Darni. Atau keluarga saya yang ada di Medan, saya minta ke rumah Bu Darni untuk kasih tunai. Nanti dari Bu Darni yang transfer ke Anda yang mampu membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anaknya Maria. Selama 1 bulan. Demikian sayembaraannya. Loh, kalau susah berarti yang mereka sembah selama ini siapa? Itu banyak yang menambah, Bang. Saya tambah 1 juta, 2 juta, 5 juta. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kita nggak mengenal sahabat-sahabat kita yang di bawah. Ya, kecuali dia DM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali mereka DM langsung ke Dinda Nora, valid, betul-betul valid, ya boleh. Lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi dari Bang Suma nih, ya 5 juta siap. Bagi yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Maria, yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar anak Maria yang mereka sebut Yesus Kristus itu. 5 juta dari saya, dan segera akan ditambahkan oleh teman-teman dengan jalan mendm Ukhti Nora, Dinda Nora, bukti keseriusan. Nanti Bunda Nora, Dinda Nora yang akan mengumumkan. Ini bukan mau meremehkan, enggak. Ini supaya ini cuma sayembara aja untuk infak sedekah aja. Silakan. Diteruskan ya PT saya ini, dibuatkan PT, kemudian disebarkan supaya ada saudara kita Kristen yang mau, termasuk Edis, yang penghujat ini silakan, saya Puding Ibrahim, kemudian si CP, semua pokoknya, semua. Tapi dengan catatan diskusinya yang bagus, Anda membuktikan kepada kami dengan cara yang baik, elegan, jangan emosi dan seterusnya, jangan menghujat, jangan menista. Karena saya betul-betul ingin berinfak, bukan mau berdiskusi, mau merendahkan, mau menghina, enggak. Silakan, seperti itu ya. Demikian. Berarti Ya silakan itu. Iya, batas waktunya itu di malam takbiran nanti itu, Bang Anda. Iya Dinda, ya betul. Dan pembuktiannya itu melalui diskusi juga nanti kan juga Bang Anda. Iya, berdiskusi dengan saya. Ya mungkin itu Nora mau menambahkan 20 juta katanya itu Bang Anda, itu Nora. Mantap. Siap. Ini ya untuk di bawah ya. Saudara-saudara muslim, saya hapus permintaan ya. Kursi yang kita sedia untuk Kristen ya. Yang saudara muslim saya hapus permintaan, jangan marah ya. Ini kita sapa dulu Star Boy. Halo Star. Selamat siang. Agama apa? Kristen, Bro. Kristen. Oke. Lanjut. Apa pertanyaannya? Ya silakan Bang Starboy. Tadi apakah Anda sudah menyimak narasi-narasi dari Bang Zuma perihal tentang kitab Kolose yang disampaikan tadi dan narasi-narasi yang lain? Jika ada dari narasi itu ingin Anda bantah, silakan Bang Starboy. Oke, jadi sedikit buat Zuma. Pandangan kamu tentang Yesus ini siapa? Makanya kamu berani kasih undian seperti itu. Yesus ini adalah Nabi Allah yang datang ke tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Musa. Dan saat kemudian dia datang, iya Bang. Dan saat kemudian dia datang kepada Bani Israel, mengajak kembali kepada hukum Musa, ada sosok yang datang mengaku-ngaku dirinya, dan dia adalah penyesat. Bergelar bernama Yesus, mengaku Yesus dan bergelar Kristus. Itu tertulis di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Bang. Ya. Ini konteksnya keiman ya Zuma ya? Iya, pasti. Keiman ya? Yes. Oke, saya percaya kamu paham beberapa ayat Alkitab, ya kan? Bolehkah kita mulai dari Yeremia 44 ayat 6? Silakan Bang, silakan. Oke.
Nah, gini Juma, Ya, apakah sepanjang sejarah agama Yahudi, Kristen, dan Islam ada seorang nabi yang mampu mengutus malaikat? seorang nabi yang mampu mengutus malaikat. Ya, Kalau apakah ada seorang nabi? kalau yang tertulis di dalam kitab saudara itu Yesus. Nah, sekarang Iya. ini Juma. Iya, Oke, siap. memang betul. Iya, Yesus itu mengakui dirinya adalah nabi, guru, dan Tuhan, ya kan? iya, Oke. Jadi kalau konteks keimanan Juma dan kawan-kawan Muslim lainnya tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi. iya. Nah, oke. Oleh karena itu coba kita mulai dari Yeremia kan 44 kan tadi, Bang? sebentar. Ini di mana Yeremia? Sebentar ya Juma ya, biar jangan salah Silakan. konteks kita ya. Silakan, Bang, silakan. Iya. Tapi jangan lupa, Bang, ya, kalau iblis itu juga memiliki malaikat-malaikat ya. Oke. Di sini saya bukan lari ke konteks uangnya ya Juma ya. Kalau misalnya jawaban saya betul nanti uangnya sedekahin aja. Iya, silakan, Bang, silakan. Oke. Bukan Yeremia tadi Juma, sorry. Iya, gak apa-apa, Bang. Di kitab Yesaya 44 Kitab Yesaya Nomor 6. ya. Oke. Silakan, Bang. Oke. Nah, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Oke, Juma. Apa itu, Bang? Maksudnya apa? Nah, di sini ada penegasan, Iya, akulah Tuhan semesta alam. siap. Akulah yang terdahulu, Iya, akulah yang terkemudian. iya, Tidak ada Allah selain daripadaku. iya. Oke? Betul itu, betul. Oke. Nah, Terus, yang Anda ingin sampaikan apa poinnya? baru ini biar ini kan kita mau menegaskan Yesus itu Siap. siapa, ya kan? Yes, Nah, oke. yes. Nah, kita ambil lagi di Wahyu 22 ayat 13. Bagus ini. Silakan, Bang. Wahyu 22 13 sampai 16. Iya. Ayatnya begini. Jangan dibalik, Bang. Adalah Wahyu 16 sampai Wahyu 22 nomor 16 sampai nomor 23 mungkin maksudnya. bukan. Wahyu 22 Iya. ayat 13 sampai 16. Oh, 13 16. Iya, iya. Betul. Oke, Silakan. ya. Iya.
Begini bunyinya, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tulisan merah ya, perhatikan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi poinnya di sini Juma, poinnya di sini hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang menegaskan, dengan beraninya dia menegaskan dalam keilahiannya di kitab Yeremia 41 ayat 44, dia adalah Alfa dan Omega, dan digenapi di Wahyu 22 ayat 13. Oke, thank you. Silakan Kak Habib Juma. Oke, baik. Masya Allah. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ini. Yang pertama, saudara mengambil Yesaya 44 nomor 6. Di situ dikatakan dengan kata risau, awal atau terdahulu. Kemudian dikatakan keterkemudian, akharun. Jadi pencipta langit dan bumi, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam menyatakan, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jadi yang menebus di sini adalah Tuhannya Bani Israel, penebus Bani Israel, yaitu Rabbus samawati wal ard, Tuhan semesta alam. Yesus berada di atas semesta ini, berarti dia termasuk bertuhan kepada pencipta semesta alam. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya bukan duta, bukan utusan. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan Yerusalem Bani Israel, bukan manusia duta, bukan manusia utusan. Berarti bukan Yesus dong. Tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka dari sejak zaman dahulu kala. Bukan duta, bukan utusan, bukan manusia duta, bukan manusia utusan. Sedangkan Yesus berkata di dalam kesaksiannya, di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar kesaksian seorang starboy. Apa kesaksian Yesus? Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, kesaksian mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Gugur bang, gugur Yesus, karena Yesus mempersaksikan dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Yesus. Nah, sekarang saya tak kasih data tambahan kepada saudara di dalam Kisah Para Rasul 22. Kita lihat apa yang tertulis di sana. Seruan kepada orang Israel. Sayangnya seruan ini bukan untuk Anda. Wajar ketika Anda kemudian mengimani kitab Wahyu yang tadi. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, ya Bani Israel. Anda nggak dipanggil. Sayangnya di situ. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, boleh. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, karena Anda bukan Israel. Yang aku maksudkan adalah Yesus. Sabar. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan mukjizat-mukjizat, dengan kekuatan-kekuatan, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan
perantaraan Yesus. Gugur dia, Bang. Ternyata yang melakukan mukjizat-mukjizat yang menebus Israel itu adalah Allah. Yang memberikan tanda-tanda mukjizat kekuatan kepada Yesus itu adalah Allah. Jadi Yesus melakukan itu semua karena Allah yang melakukan, dan Yesus sebagai perantaranya, bukan Yesus. Itu. Kemudian ketika Anda datang kepada Wahyu, di sana betul ada pernyataan di Wahyu 22. Dikatakan begini, aku adalah Alfa dan Omega. Justru ini membuktikan bahwa ini bukan Yesus anak Maria. Karena Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan ini. Yesus anak Maria malah mengatakan aku bukan awal. Di mana Yesus anak Maria mengatakan aku bukan awal? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Siapa yang berkehendak sehingga aku datang? Dia yang menjadi penebus Israel. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah awal, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendak Yesus. Faktanya tidak. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus tidak awal. Karena yang maha berkehendak itu cuman Allah. Aku datang atas kehendak Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Nah, siapa ini yang berkata akulah Alfa dan Omega? Coba Anda cek di dalam pengakuan Yesus. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31? Apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30? Penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia itu? Yang dilemparkan pertama kali turun ke dunia itu siapa? Itulah yang awal. Awal penyesat. Itulah yang disebut iblis. Makanya Yesus berkata, jawab itu ya. penguasa Cuma, dunia bentar. telah datang. Oke, Yang silakan. dilempar itu adalah bintang Iblis. timur yang jatuh. Ya. Berarti Oke, lanjut. Berarti Lanjut. iblis. Karena di dalam Wahyu 22 nomor 16 dikatakan, akulah tunas Daud, akulah bintang timur. Itu siapa itu yang bintang timur, Bang? Yang dilemparkan tadi. Di dalam Alkitab ada dua versi tentang bintang timur. Nah, bagus. Lucifer itu adalah bintang timur Bintang yang timur. jatuh. Yesus juga. Bintang timur yang jatuh. Dan Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Oke, cuma lanjut Oke. narasimu. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau dengarkan dari aku itu bukan dari aku. Yohanes 14:24. Segala firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan. Sebelum ada makhluk datang ke Pulau Patmos, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata, akulah bintang gemilang, akulah bintang timur. Kalau saudara tidak bisa membuktikan anak Maria pernah mengucapkan itu, sementara dia sudah mengutuk Ini pengajiannya. pertanyaan kamu ini Juma. Ini pertanyaan kamu ini. Kamu bertanya apa yang tidak tertulis di Alkitab. Berarti Yesus tidak Coba pernah saya mengaku balik bintang tanya. timur, kan, Bang? Coba saya balik tanya. Silakan. Tunjukkan di dalam Alkitab di mana Yesus pernah berkata, aku bukanlah bintang timur yang gilang gemilang. Tunjukkan ayatnya. Oke. Dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan Dengan itu. kata lain, Tadi pertanyaan kamu, tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Nah, Ya kan, saya balik tanya kamu. Oke. Saya balik tanya kamu. Boleh. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia bukanlah bintang timur yang gilang gemilang? Aku tidak dapat Bukan berbuat ayatnya. apa-apa dari diriku sendiri. Itu beda konteks, Juma. Oh, tidak, Ini saudara. tentang bintang timur gilang Tidak, gemilang. saudara. Tidak, saudara. Sama seperti ketika Anda mengatakan begini, Bang Suma itu adalah seorang profesor. Di mana Bang Suma mengatakan dia bukan seorang profesor? Bang Suma mengatakan, aku tidak pernah mengecam pendidikan.
formal. Apakah saya boleh dikatakan sebagai profesor? Nggak bisa. Meskipun saya tidak mengatakan saya bukan seorang profesor, tapi dengan saya mengatakan saya tidak pernah bersekolah, saya tidak pernah SD, SMP, SMA dan seterusnya, itu sama dengan saya bukanlah seorang profesor. Oke, sekarang begini, kamu lari ke konteks gelar profesor. Kan Bintang Ya kan? Timur itu gelar, Bang. Sebentar. Kamu lari ke ranah konteks pendidikan seorang profesor. Yes. Apakah kamu tidak tahu ada seorang profesor yang tanpa yang tidak pendidikan sekolah. gelar? Kalau sarjana? Beda sarjana juga. Kalau saya rubah sarjana, Anda mengatakan itu kalau saya mengatakan itu akademik. Oke. Kalau Anda Akademik mengatakan itu sarjana itu. Kalau Anda mengatakan Bang Suma itu adalah seorang sarjana. Dan Aku saya nggak mungkin mengatakan. Dan saya Aku mengatakan nggak mungkin mengatakan karena aku tidak tahu siapa kamu dan apa riwayat hidup kamu. Gitu loh. Begini saudara, bisakah Yesus itu berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa dia tidak mau secara tegas mengakui bahwa dia adalah ilah yang sebenarnya? Karena dia harus turun mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sejati. Karena yang mau ditebus dari kutuk hukum Taurat adalah manusia, bukan hewan. Jadi dengan tegas Yesus mengakui posisinya dalam kemanusiaannya adalah utusan. Bahkan yang lebih rendah lagi, dia mengaku, betul kata kamu, akulah guru dan Tuhan. Itu loh Juba. Iya, sekarang lanjut narasinya. Oke, sekarang begini kawan. Yesus mengaku, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di mana tertulis Yohanes 12:49. Nah, muncul pertanyaan, adakah Yesus pernah berkata-kata, akulah bintang yang gilang gemilang, akulah awal, akulah akhir. Yesus tidak pernah mengatakan itu, karena Yesus tidak pernah menerima firman seperti itu. Yesus sendiri telah menutup kajiannya. Yesus telah menutup pengajian, menutup pengajarannya. Tidak ada lagi pengajaran setelahnya. Ketika dia katakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan, segala firman, segala, semuanya yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan di antara semua firman yang Yesus sampaikan itu, tidak ada satupun firman yang berbunyi akulah awal, akulah akhir, akulah bintang timur. Nggak ada. Tetapi muncul kemudian pengakuan-pengakuan yang menuduh bahwa itu adalah ucapan Yesus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalau ucapan yang muncul dari lisan Yesus Kristus yang tidak pernah Yesus sampaikan ketika dia penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel, maka yang harus diwaspadai adalah penyesat yang mengaku Yesus Kristus yang tidak pernah menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak pernah Yesus sampaikan itu. Ayo, bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus yang berkata, akulah awal, akulah hidup, akulah yang akhir, akulah bintang timur, bintang gemilang, dan seterusnya. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan itu ucapan Yesus? Sementara Yesus tidak pernah menerima firman itu. Yesus tidak pernah kemudian menyampaikan firman itu. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Enggak pernah. Loh, kok tiba-tiba ada makhluk datang mengatakan akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Loh, dari mana makhluk ini tahu? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sementara Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berapa banyak orang yang kemudian mengikuti sosok yang mengaku Yesus Kristus di Pulau Patmos itu? Berapa banyak? 2 miliar. Tergenapi enggak apa yang diucapkan oleh Yesus? Dia, si Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Tergenapi. Kristen sama dengan pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang di Pulau Patmos. Apakah itu anak Maria? Bukan. Apa buktinya bukan anak Maria? Dia bukan manusia. Sedangkan ketika
ketika Yesus datang, dia mengaku manusia. Maria pun melahirkan manusia. Yang melakukan penginjilan juga manusia. Yang membangkitkan Lazarus juga manusia. Yang membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan juga manusia. Kok tiba-tiba ada datang bukan manusia mengaku Yesus? Mana buktinya? Di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus Kristus bukan manusia? Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 1 nomor 51, langit terbelah, malaikat naik turun memberikan firman kepada anak manusia Yesus. Yesus sendiri berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Jika nanti ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, sebab aku anak manusia akan datang. Dia menyebut dirinya, Matius 24 nomor 30, sebab aku anak manusia akan datang dalam rupa anak manusia. Malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia datang, sama seperti kalian melihat dia terangkat. Dia terangkat, kalian lihat lengkap dengan jasad. Yes, dia akan datang kedua kalinya lengkap dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya dan suara. Itu siapa? Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Siapa itu? Bukan manusia, kata Paulus. Yang keluar brojol di Maria, manusia itu bukan? Manusia. Sama enggak manusia dengan bukan manusia? Tidak sama. Tapi kok namanya sama-sama Yesus Kristus? Yes, karena Yesus menubuatkan, waspadalah kepada iblis yang datang setelahku dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa pengikut Kristus yang datang di Pulau Patmos? Siapa pengikut Kristus yang datang kepada Paulus? Siapa pengikut Kristus yang datang kepada Ananias? Pengikut Kristus itu adalah Kristen. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu yang bukan anak Maria itu Kristen. Silakan Anda bantah, kasih dalil. Makanya saya berani mengatakan 5 juta dari Bang Suma kalau ada yang mampu membuktikan bahwa yang datang di Pulau Patmos atau yang datang kepada Paulus atau yang datang ke Ananias itu adalah Yesus anak manusia. Oke. Tadi saya sudah memberi rincian dengan tegas siapa Yesus itu. Tapi karena itu bukan iman kamu akan tetap menyangkal. Apapun keterangan saya, kamu akan tetap menyangkal. Tidak ada pernah dituliskan dalam Alkitab Yesus berkata, aku bukanlah Tuhan. Aku bukanlah bintang timur gilang gemilang. Dan Yesus juga hilang suara ya? Dan Yesus juga tidak pernah menyangkal, aku bukanlah Tuhan, jangan kalian sembah aku. Karena makhluk-makhluk yang minta disembah itu bukanlah Tuhan sebenarnya. Bahkan iblis pun minta untuk disembah. Setuju apa enggak Juma? Iblis minta disembah. Setuju sekali. Nah, setuju. Itu dia. Oke. Nah sekarang Yesus pernah nggak menunjukkan dirinya untuk disembah? Yesus tidak pernah menunjukkan dirinya untuk disembah. Oke. Lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang bernama Yesus? Nah, oke. Saya boleh balik tanya? Oh, nggak ada jawaban. Oke, silakan.
bukan nggak ada jawaban. Ya, kan Karena saya bertanya, Bang, pertanyaan saya siapa yang mengajarkan menyembah Yesus? pertanyaan saya ini Juma akan mampu menjawab pertanyaanmu. Silakan, Bang. Oke? Kamu bertanya kepadaku. Iya. Yesus tidak pernah berkata untuk disembah. Kalau iblis, Mengapa pernah kamu nggak? menyembah dia? Begitu kan? Iya. Mengapa kamu menyembah dia? Kamu ngomong gitu sama saya Iya. kan? Iya. Jawabannya saya yang Oke. jawab atau Anda yang jawab? Saya yang jawab. Saya Silakan. tanya balik kamu. Iya, silakan. Oke. Tunjukkan dalam dalil di Al-Quran kamu bahwasanya Muhammad itu minta didoakan dan disolawatkan. Tunjukkan. Harus perkataan Muhammad ya. Tunjukkan dalilnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa lari ke situ, Bang? Sayembaranya kan yang membuktikan bahwa yang datang Saya di Pulau tidak Patmos itu. peduli sayembara kamu. Kita bicara imam, uang 5 juta kecil kali. Sekarang gini, kalau ada ayat Al-Quran kamu mengatakan Muhammad berkata, wahai umatku, bersolawatlah kalian dan doakanlah aku sepanjang zaman. Ku transfer ke rekeningmu 10 juta sekarang. Cepat tunjukkan. Justru Dalil karena dalam itu, Al-Quranmu. justru karena itu kemudian kami tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada patokan perintahnya kemudian dari pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi yang memerintahkan kemudian kami untuk memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalian, Tapi apa yang kalian lakukan? apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan? Kami Bersolawat itu menyembah nggak? Bukan menyembah, bersalawat kok nyembah. Nah inilah bahayanya menjadi Kristen orang. Bukan. Karena ini Juma, begini Juma. Saya tidak mau menekan kamu dengan pertanyaan yang terlalu luas. Oh, enggak apa-apa, Bang. Saya Karena paham sekali kok bahwa cara Anda bertanya itu adalah untuk menghindari pertanyaan saya. Enggak apa-apa. Bukan menghindari pertanyaan. Lalu apa? Tapi di ayat Alkitab manakah Yesus pernah berkata, Ya. "Oh, aku bukanlah Tuhan. Dia Janganlah mengatakan, kalian sembah aku." Aku tidak Tunjukkan. dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Loh, apakah dia mengatakan, "Aku bukanlah Tuhan, jangan kalian sembah"? Aku tidak dapat Akan berbuat tetapi, apa-apa. Sebentar cuma, sebentar. Ada ayat Alkitab mengatakan seseorang berkata, "Ya Guru dan Tuhan." Tetapi Yesus menjawab, "Betul perkataanmu, akulah Guru dan Tuhan." Betul kan? Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bahasa Yunaninya apa? Nah, begini. Bahasa Yunaninya Theos. Salah Anda. Jangan Bang. Kasihan Bang. Bukan Bang. Jangan kayak gitu Bang. Jangan, Dia kasihan begini yang cuma. Kalau konsep ketuhanan ini dan bahasa aslinya, bahkan kamu juga menyebut dalam bahasa asli agamamu, Al-Quranmu, menyebut Tuhan dan nabimu adalah Roh. Di mana Nabi Muhammad pernah disebut Rob? Loh, pengertian Rob ini gimana? Enggak. Di mana Nabi Muhammad Kalau dalam pernah bahasa disebut Arab. Rob? Oke. Ya, tunjukkan di mana Arti Rob, Nabi. kita cari ya dalam bahasa Arab. Bukan, di mana Nabi Muhammad pernah dipanggil Rob? Mana Bang? Arti Rob di sini kita nggak mau asal bacot aja. Iya, Rob itu bisa berarti Tuhan, Tuhan bisa. Yang saya tanya di sini, di mana Nabi Muhammad pernah disebut sebagai Rob? Nabi Muhammad itu dipanggilnya Sayyid, tidak pernah dipanggil Rob. Dia gini Juma, kalau kamu tetap menyangkal, nanti kita jadi lari ke materi-materi debat yang udah bosan. Iya kita saya masih di sayembara saya, Pak. Gitu. Saya masih di sayembara saya, silakan. Oke, nah jadi begini,
Saya tadi sudah menegaskan di kitab Yesaya dan kitab Wahyu, siapakah awal dan akhir Syukran itu. ummah para kamu. Ya kan? Oke. Ini ranah iman loh Juma. Kamu tidak Iya. bisa membantah iman saya. Oh iya, saya hargai itu iman Anda. Nah, Tapi kan bukankah kamu tidak iman bisa itu membantah saya. benar tidaknya sebuah Bahkan iman? begini Juma, sebentar Juma. Ya, Sebentar. silakan. Nah, sebenarnya hanya 3 ayat sudah cukup untuk membuktikan siapa Yesus itu. Pertama kita ambil Ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman. Iya kan? Nah, kita ambil lagi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Selesai sebenarnya. maksudnya firman itu menjadi daging, menjadi Yesus kan? Iya. Nah, berarti Yesus ini sesuatu Karena yang gini, dijadikan. Juma. Perbedaan kita ini sebenarnya bagaikan jurang yang mengangal lebar. Syukran. Perbedaan kita ini. Gini, kalau di Bukan, konteksnya saudara. Islam, sebentar. Saya selesaikan narasi saya. Baik. Kalau di konteksnya Islam, firman itu adalah yang dituliskan. Iya kan? Tidak ada firman di Islam. Firman itu adalah yang diwahyukan lalu dituliskan oleh juru tulis. Di Islam Itulah tidak ada firman. dalam konteks Islam. Di Islam itu tidak Ya ada kan? firman. Tidak ada firman di Islam. Di Islam itu yang ada kalam dan kalimah. Jadi Itu, Bang. wahyu kalamullah. Iya. Jadi kalamullah dengan kalimatullah itu berbeda. Kalau kalam itu adalah kemampuan berkata-kata. Kalau kalimatullah Oke. itu adalah perkataan Allah. Oke. Gitu, saudara. Nah, oke. Kalimatullah itu Ya, yang perkataan Allah. diwahyukan kepada Nabi Muhammad kan? Yes, itu perkataan yang berasal dari kalam, sifat. Dan dituliskan oleh juru tulisnya. Yes. Yes, oke. Sementara baginda Nabi adalah seorang yang umi. Ya kan? Yes. Nah, bagaimanakah Nabi bisa memastikan bahwa apa yang dia ucapkan adalah yang dituliskan oleh juru tulisnya? Karena Iya. ada riwayat mengatakan bahkan seorang juru tulisnya pun murtad karena Mati. dia menambahkan kata yang lebih dari yang Muhammad ucapkan. Allahu Oke. Akbar. Nah, Anda belajar di mana ini, Bang? Ilmunya kok aneh. belajar di mana? Ya udah, lanjut aja. Karena ini konteks iman kamu gitu. Kamu bantah Allah. aja. Oke, Ini konteks baik. iman kamu. Ya, baik. Jadi ini apa yang mau dibahas ini? Nah, yang dibahas metode- ini cuma apa? tadi kan semua narasi saya tentang iman kalian, kalian pasti tertawa, ya kan? Nah, demikian juga semua narasi kalian tentang iman kami itu kami tertawakan, bro. Berarti Anda menertawakan Bible. Semua narasi kamu dan tafsiran-tafsiran kamu itu kami tertawakan. Saya tidak nafsir. Saya membaca Bible. Saya baca Bible. Kamu baca, lalu Yes. kamu cerna, Yes, harus. lalu Masa mau kamu ditelan pikirkan, aja? Oh, pasti. lalu Pasti. kamu pikirkan. Yes, bagus. Setelah itu. kamu pikirkan, lalu kamu narasikan tentang ayat-ayat itu. Dan Apakah berkesesuaian. itu bukan mentaksir? Dan itu bersesuaian kan? Menurut kamu bersesuaian. Nah, sekarang menurut kami tertawakan. Sekarang ketika ada makhluk berkata, "Akulah bintang timur," berkesesuaian enggak dengan penginjilan Yesus di Galilea? Di tengah-tengah Bani Israel, berkesesuaian enggak?
kamu harus bisa bedakan Juma. Ya, itu kan larinya ke situ kan. Sebentar. Kamu harus bisa bedakan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Kitab Wahyu di Yohanes itu, Wahyu kepada Yohanes itu belum terjadi. Semuanya tergenapi loh. Oh gitu. Jadi masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus. Kamu paham gak belum tergenapi? Ya bukan gitu. Yesus sendiri, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Segalanya. Sebentar. Maksud saya, kamu paham gak narasi saya tentang kitab Wahyu kepada Yohanes? Saya kitab paham. Wahyu terakhir. Saya kitab paham. terakhir orang Kristen. Kitab Wahyu namanya. Saya paham. Kitab itu Wahyu ini adalah ditulis oleh Yohanes. Ya, bukan menurut Injil tradisi. Yohanes. Menurut tradisi gereja. Enggak, gini cuma kamu harus bedakan Injil Yohanes dan Wahyu Yohanes. Iya, saya bedakan, saya bedakan. Nah, terus di Wahyu Yohanes ini semuanya itu belum terjadi karena mengenai akhir zaman. Bukan itu ucapan siapa di Wahyu ini, itu ucapan siapa? Loh, ucapan Yesus loh. Loh, ucapan Yesus itu semuanya telah Yesus sampaikan. Nah, itu telah disampaikan mengenai Injil. Akan tetapi mengenai wahyu tentang keadaan di akhir zaman itu belum selesai. Masih berjalan sekarang Juma. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa nanti aku akan datang berfirman lagi? Di mana itu Yesus katakan itu? Justru Yesus berkata, coba saya tanyakan sama kamu. Alamak. Saya tanyakan kamu. Di mana tertulis Yesus berkata, aku tidak akan datang berfirman lagi? Yohanes 17 nomor 8. Coba bacakan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Masih banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Bukan aku, tetapi Dia. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus, tetapi Dia, sang penolong lain, bukan Yesus. Oke. Jadi begini Juma. Mengenai penolong lain itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus nggak yang datang mengaku Yesus? Oke. Roh Kudus nggak yang mengaku di Pulau Patmos? Sebentar dulu. Mati minyak. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu adalah Roh yang membimbing. Iya, maksud saya yang datang di Pulau Patmos itu mengaku bintang timur itu Roh Kudus atau bukan? Bintang timur di Pulau Patmos. Emang ada dibahas bintang timur di Pulau Patmos? Lah, itu kitab Wahyu ditulis di mana rupanya? Di Taruto. Loh. Begini Juma. Bintang timur gilang gemilang itu adalah Yesus Kristus. Kamu harus bedakan dengan yang datang bintang setelah timur Yesus yang jatuh. Yang datang setelah Yesus menyampaikan firman, Yesus atau Roh Kudus? Setelah Yesus yang datang adalah sebelumnya sebelum turun kitab Wahyu ini, sebelum terjadi kitab Wahyu ini, yang datang adalah Roh Kudus akan membimbing sampai akhir zaman. Nah, yang datang berarti Roh Kudus, bukan Yesus. Kamu harus bedakan Juma, konteksnya begini. Kan Yesus di Wahyu mengatakan 22 ayat 13 sudah jelas tertulis. Akulah yang awal dan yang akhir. Ya itu siapa? Ayat Itu yang 16-nya. Aku Yesus akan mengutus malaikat-malaikatku. Itu siapa? Saudara, yang membimbing setelah Yesus menurut Yesus itu ada dua. Pembimbing setelah Yesus itu ada dua. Yang satu pembimbingnya Roh Kudus, sang penghibur, penolong lain. Dan itu bukan Yesus. Pembimbing yang kedua adalah pembimbing kepada kesesatan, namanya Yesus Kristus, yang datang ke Pulau Patmos mengaku
Bukan mengaku Roh Kudus, mengakunya Yesus. Itu siapa itu? Kan penyesat muncul mengaku Yesus Kristus. Sedangkan pembimbing menuju kebenaran mengaku sebagai penolong, penghibur. Nah, yang datang di Pulau Patmos mengaku siapa? Mengaku bintang timur, Yesus. Lanjut. Berarti yang Anda ikuti itu adalah penyesat yang bergelar Yesus Kristus. Itu kesimpulannya. Nggak jadi uang 5 juta, hangus. Yang lain lagi. Hangus. Kesempatan habis. Nggak jadi beli sendal Ini jepit. kan ranah iman, iya kan? Ranah iman. Saya tadi masuk ke dalam ajaran kamu menertawakan, iya kan? Demikian juga kamu masuk ke ranah iman saya juga tertawakan, bro. Ya, apa yang Anda tertawakan di Islam? Nah, mau saya tertawakan yang lebih afdolnya Juma. Oh, yang lebih Abdul. Ya, silakan tertawa Abdul, silakan. Ya, silakan. Mohon maaf ya teman-teman Islam ya, semuanya ya. Tolong Ya. Juma, kamu buka Maryam 71. Iya. Tolong bacakan. Maryam 71. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Apa itu, Bang? Coba terjemahkan Juma. Terjemahkan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekali lagi. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang ditetapkan. Sekali lagi. Oke. Mau sekali lagi? Kalau saya tafsirkan, Iya, kalau saya silakan. tafsirkan, Iya, silakan. oke. Ya, Silakan. semua umat Islam 100% mendatangi neraka. Iya, betul sekali. Benar sekali. Iya, mendatangi ya. Lalu ayat ke-72-nya apa yang dikatakan, Bang? Ketika kemudian seluruh umat Islam mendatangi neraka, lalu yang tinggal di dalamnya siapa? Yang menetap di dalam siapa? Baca nomor 72-nya. Summa nunajjil ladina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyya. Dan yang tinggal menetap di sana kemudian adalah orang-orang zalim, orang-orang kafir. Sedangkan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Sama di dalam Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen masuk ke dalam api neraka. Tidak ada di situ cuma dikatakan orang Kristen. Masuk, silakan Anda buka. Silakan Anda buka Markus 9:49, silakan. Silakan, Bang. Enggak, di Maryam 72 itu tidak ada disinggung orang Kristen di situ. Oh, tidak bisa, Yang ada di saudara. situ adalah jin Tidak dan bisa. manusia. Oh, tidak, saudara. Begini cara belajar Quran itu. Jadi di dalam surah Maryam itu ada kata Rob. Rob itu artinya Tuhan bagi semua manusia. Anda manusia kan? Berarti Anda masuk dalam kelompok ini. Dalam bahasa Arab itu penyebutan Tuhan itu ada dua, Rob dan Ilah. Hanya saja bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya antara Rob dan kata Ilah. Jadi sama-sama diartikan Tuhan. Inilah bahayanya kemudian ketika memahami terjemahan Al-Quran tanpa ilmu. Padahal dua kata ini memiliki makna dan fungsi dan juga definisi yang berbeda. Rabb dalam konteks Tuhan bagi semua manusia. Contohnya Rabbus samawati wal ar, Tuhan semesta alam. Berarti Tuhannya orang Kristen juga. Sedangkan ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Konteks sembahan saja. Misalnya ilahin nas, sembahannya manusia. Nah,
Lalu kalau Anda melihat di dalam konteks ayat ini, di situ terang sekali dikatakan bahwasanya Rabb yang dimaksud adalah Tuhannya seluruh manusia. Berarti dengan kata lain, ayat ini berbunyi, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dan tidak seorang pun dari seluruh manusia yang tidak akan mendatangi neraka. Itu dibenarkan di dalam Al-Quran surah An-Naziat ayat 34 jelas sekali dikatakan begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka hari kiamat itu telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada masa hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa bursatil jahimu liman yara, dan neraka, dengarkan, dan neraka akan diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang memiliki mata untuk melihat. Orang Kristen punya mata untuk melihat, maka termasuk orang Kristen. Waburrisatil jahimu liman yara, maka neraka itu akan diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Oke. Boleh saya lanjut? Silakan Anda baca Markus 9 nomor 49 dulu. Enggak, sebentar Juma. Sebentar. Saya satu ayat lagi aja. Tapi saya tidak menemukan Anda tertawa. Nah, tadi saya mute aja Juma. Saya ketawa dan mati aja. Jadi begini, Juma, sebentar. Tadi di Maryam 71 sudah dikatakan bahwa 100% umat Islam akan mendatangi neraka. Nah, pertanyaan semua saya, manusia akan mendatangi neraka. Sebentar Juma, sebentar. Yes. Adakah jaminan dari Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa aku akan menyelamatkan kalian dari neraka? Oh, ada banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu satu. Kemudian di Al-Quran surah Al-Jumu'ah dikatakan di sana, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas muka bumi ini wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia, mensucikan dari dosa-dosa. Nah, orang yang disucikan dari dosa-dosa itu pasti tempatnya adalah surga. Kemudian Al-Quran surah Ali Imran Al-Maidah 31 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa di antara manusia yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, maka hendaklah dia mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Fattabi'uni, hendaklah kalian ikut kepadaku, Nabi Muhammad. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Di ayat 10-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian mereka yang salat, ulaika humul warithun, adalah mereka orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang salat adalah mereka yang kemudian mewarisi surga firdaus. Ada lagi, ada di dalam Al-Quran surah Fussilat dikatakan kemudian di ayat 30-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian apa yang dikatakan oleh Allah di sana. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka janganlah bersedih hati dan bergembiralah kalian karena memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Barang siapa, innalladzina qalu rabbunallah, barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku,
maka dia akan memperoleh kegembiraan karena mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Seperti itu saudara. Kemudian satu lagi, ini yang pamungkas ini, Al-Quran surah At-Taghabun, At-Taghabun itu di ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan, pada hari kiamat nanti setelah orang dibangkitkan di padang mahsyar, apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihakimi. Itulah hari di mana dosa-dosa manusia akan diungkapkan, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan amalan saleh, pasti Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Saya ulang. Kata Allah dalam Al-Quran, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar. Pada hari kebangkitan, orang semua dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab, dibangkitkan untuk dihisab, untuk diberikan kemudian pertanggungjawaban atas pekerjaan mereka ketika di bumi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, misalnya Dinda Faruk meninggal dalam keadaan muslim. Sabar dulu, dia mati punya dosa. Tetapi ketika dia hidup, dia Islam. Ketika dia hidup kemudian dia beramal soleh, apa kata Allah? Dosa-dosanya akan aku hapuskan dan aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Itu indahnya Islam. Jaminannya sangat luar biasa. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 7, 22, 23, barang siapa yang memanggil aku Tuhan, barang siapa bernubuat pakai namaku, barang siapa mengusir setan pakai namaku, barang siapa bermujizat pakai namaku, maka aku akan mengusirnya dan aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Oke. Nah, jadi tertawa, Bang. Bro Juma, jadi begini. Dari sekian penjelasan kamu tentang jaminan kepada Islam akan masuk surga, dengan jaminan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad sudah mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya sendiri di akhir zaman? Melalui Al-Quran kan tadi sudah jelas. Sudah jelas. Pertanyaan saya Juma. Iya, pasti mengetahui, Bang. Pasti dia mengetahui. Apakah Nabi Muhammad sudah mengetahui apa yang terjadi kepadanya di akhir zaman nanti, di neraka nanti? Kok di neraka pula? Nabi Muhammad sallallahu alaihi di akhir zaman. Nabi Muhammad di akhir zaman aja udah. Yes, sabar. Nabi Muhammad sudah pasti mengetahui. Karena kenapa? Nabi Muhammad sudah pasti ya? Yes. Kan tadi saya bacakan. Sudah pasti. Tadi saya kunci jawaban kamu. Sudah pasti. Boleh. Oke, lanjut narasi. Iya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui Al-Qur'an, mengetahui janji Allah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, siapa yang khusyuk dalam sholat, diberi kemudian jaminan surga Firdaus sebagai warisan. Sebagai warisan. Berarti Nabi Muhammad tahu. Nah, kemudian baginda Rasul sabar. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudian kemuliaan kepada beliau, bahwa beliau kemudian itu memiliki telaga surga yang Allah kemudian janjikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu tahu. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 69, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya
inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Seperti itu Bang, silakan. Ada lagi? Tadi Juma mengatakan baginda Rasulullah SAW sudah mengetahui tentang nasibnya di akhir zaman dan sudah pasti mengetahui, iya kan? Yes. Oke. Tolong Juma buka di surah Al-Ahqaf ayat 9. Tolong bacakan. Oke Bang. Apa yang Anda ingin sampaikan di sana? Tolong bacakan. Baik. Atau saya bacakan? Boleh, silakan. Kamu aja yang baca. Ya. Kulma. Bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nathirum mubin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan dan penjelasan. Apa? Gimana itu Bang? Saya perjelas ya, Juma ya. Ya, silakan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yes, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul yang diutus untuk menjelaskan wahyu Allah kepada umat manusia. Yes. Ya kan? Ya, terus? Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Ya. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi di ayat ini ditegaskan Juma, Nabi Muhammad pun belum tahu atau tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadanya di akhir zaman nanti. Oke, silakan. Oke, saya jawab. Oke ya. Tadi kan Juma bilang Muhammad sudah mengetahui nasibnya di akhir zaman. Sementara di Al-Ahqaf ayat 9 dikatakan Muhammad belum mengetahui apa yang akan Allah lakukan kepadanya. Oke, lanjut. Oke, ada lagi? Iya. Jadi begini. Narasi saya di sini, saya ambil kesimpulan Muhammad menjamin kepada umat muslim sebuah surga Firdaus. Sementara Muhammad sendiri belum tahu tentang nasibnya di akhir zaman nanti melalui ayat Al-Ahqaf ayat 9 ini. Oke, baik. Boleh saya menjelaskan? Boleh ya? Silakan. Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang benar. Kul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku tidak tahu. Memang Nabi Muhammad tidak tahu. Karena yang masalah gaib itu hanya Allah yang tahu. Tetapi terkait dengan surga nerakanya ini tidak dibahas di sini. Nabi Muhammad tidak tahu nanti saya seperti apa di surga. Beliau tidak tahu. Begitu juga umatnya. Karena Al-Quran mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad tidak mengerti kemudian karena dia adalah manusia yang diberi kemudian anugerah kenabian.
Kalau sampai dia tahu, disembah nanti sama orang-orang tanpa kepala. Nabi Muhammad menjelaskan itu. Bukan berarti itu membahas neraka atau surga, enggak. Karena kenapa? Surganya Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah. Sama seperti di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata, belum terbukti, belum jelas apa keadaan kita nanti. Itu sama, Bang. Tidak ada yang tahu seperti apa nanti. Tetapi tentang orang itu ke surga, tentang orang itu ke neraka, itu sudah jelas. Yang ke neraka adalah orang-orang kafir, yang ke surga adalah orang-orang muslim. Itu jelas itu. Tapi dikatakan apa nanti yang dilakukan Allah kepada aku, itu tidak jelas, tidak ada yang mengerti. Karena Allah tidak pernah menyampaikan seperti ini loh nanti kalian, seperti ini loh nanti kalian. Dan lagi pula, Anda harus melihat kemudian asbabul nusul dari ayat itu. Apa sebab musabab kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa dia bukanlah yang pertama di antara Rasul, seperti yang telah disebutkan kemudian di dalam kata bid, yang artinya sesuatu yang baru atau barang yang baru pertama kali adanya. Jika kaum musyrik mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, padahal sebelumnya telah banyak Rasul Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, maka Nabi Muhammad siap kemudian diingkari, atau pengingkaran daripada orang-orang kafir pada masa itu serupa dengan apa yang terjadi terhadap nabi-nabi sebelumnya. Ya, itu Seperti itu, kamu kawan. barusan berdasarkan tafsir tahlili. Ya kan? Betul apa salah? Ya jelas dong, Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan ilmu tafsir, bukan dengan seenak perut seperti Anda. Jelas Jadi, itu. Karena sabar. kesimpulan saya Juma begini, Juma. Kesimpulan apa saya tuh? begini. Ya. Di Maryam 71. Nah tadi sudah kujelaskan itu, Bang. Umat Islam Itu datang sama ke neraka. itu sama Yang kedua, padahal sudah Nabi kujelaskan Muhammad tadi. menjanjikan surga-surga kepada umatnya. Dan di poin terakhir, Nabi Muhammad pun tidak mengetahui tentang nasibnya di akhir zaman nanti bagaimana. Oh. Bagaimana konsep tentang surga seperti ini, Juma? Oh. Al-Quran sudah menjelaskan, sesungguhnya aku telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Apa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemudian telaga berupa surga, yaitu telaga Al-Kautsar. Itu kata Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah Muhammad mengatakan bahwasanya Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang kedua tepinya dari emas, airnya mengalir di atas mutiara, warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu, dan itu adalah telaga yang Allah berikan kepadaku. Nabi Muhammad sudah dikatakan begitu. Beliau Nabi Muhammad memiliki telaga di surga. Rasulullah ditanya kemudian oleh Abu Zar, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di Al-Haud, telaga Al-Kautsar? Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, demi jiwaku, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangan Allah, wadah untuk minum, bla bla bla, dan seterusnya. Diterangkan kemudian tentang telaga Kautsar yang adalah merupakan surga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran sudah Al-Kautsar itu sangat jelas dikatakan, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak berupa telaga Kautsar. Jelas itu. Jadi tidak ada keraguan bagi kami tentang tentang surga itu, Bang. Nah, sedangkan surah Maryam itu, sekali lagi saya katakan, jangan memperbodoh diri. Saya sudah menjelaskan yang diterangkan kemudian surah Maryam itu seluruh manusia, termasuk Kristen, termasuk ateis, termasuk Hindu, semuanya manusia. Karena yang berkata di situ adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, selesai kita di situ. Sedangkan di dalam pengajaran kami umat Islam terkait dengan surga, jaminan surganya itu sangat-sangat jelas. Orang yang berdosa pun ketika kemudian mati dalam keadaan Islam akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tadi Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9 saya sudah bacakan, tapi Anda mungkin sengaja untuk tidak memperhatikan itu. Nah, kalau kemudian yang menyembah makhluk di Pulau Patmos, ada nggak jaminan masuk surga?
Bang, Yohanes ada nggak? 3 ayat 16. Itu ucapan Yesus, itu ucapan Tuhan untuk Bani Israel. Yang saya tanya, penyembah makhluk yang mengaku bintang timur gilang gemilang. Ada nggak jaminannya? Kamu kan sudah tahu. Jangan lemah, Bang, Yohanes jangan 3 lemah. ayat 16 isinya apa? Saudara, Yohanes 3 nomor 16 itu, di situ dikatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Saya percaya. Nah, Anda domba atau bukan? Tahu nggak kategori domba ini, apa artinya domba ini? Tahu. Tahu. Yeremia 52 nomor 17. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Nah, domba ini Juma. Anda Bani Yakub? Domba ini adalah lambang kekayaan. Kalau Anda orang Bani Yakub? Israel dia berkurban, oke, berarti kamu melarikan ke Loh, Anda yang bertanya, saya jawab. 12.000 suku Israel, ya kan? Enggak Bang. Anda percaya tidak ketika Yesus berkata kemudian aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Anda percaya? Percaya. Nah, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, Anda bukan Bani Israel, berarti Yesus diutus bukan untuk Anda. Gimana dong? Oke, ini ada ayatnya Juma. Ya, silakan. Oke, sebentar. Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Nah, Anda bukan domba. Kalau dia berkumis aja namanya kucing. Kalau dia berjenggot aja namanya kambing. Kalau dia tidak berkumis dan tidak berjenggot namanya asu, kan gitu. Oke, boleh saya jawab? Ya, silakan Anda tunjukkan jaminannya. Mungkin pertanyaan kamu mungkin begini Juma. Mungkin pertanyaan kamu begini. Iya. Yesus Silakan, hanya diutus kepada Bani Israel. Domba Israel yang hilang. Yes, iya. Ya kan? Anda percaya itu kan? Ini umat Kristen ini dari mana, gitu kan? Dari Romawi. Dari mana lagi? Nah, itulah kamu salah tafsir Juma. Kok salah tafsir pula? Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Juma. Kau buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, itu bukan Yesus. Itulah makhluknya. Hei. Loh. Kamu baca loh. Loh. Oke. Matius 28 ayat 18. Di sini Yesus berkata, saya bacakan ya. Kepadaku telah diberi kuasa. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah bangsa semua muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahaya ini, bahaya. Oke, sekarang saya tanya. Dari sinilah umat Kristen itu berasal. Bagus. Tepuk tangan semuanya di bawah, tepuk tangan. Dari sinilah Kristen itu berasal. Oke, bagus. Sekarang mari kita buktikan. Bukan Kristus. Dari sinilah umat Kristen itu berasal. Yes, sekali lagi saya mengatakan yes, dan itu betul. Nah, sekarang mari kita teliti. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Ada tidak makhluk selain Yesus yang pernah mengucapkan perkataan itu? Ada enggak? Yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa, ada enggak? Ada enggak, Bang? Setahu saya dalam wujud manusia nggak ada. Yang datang kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa, itu siapa? Pencobaan di padang gurun? Yes, itu siapa yang mencoba Yesus dan mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Siapa itu, Bang? Sebentar, ini kita kunci dulu ayatnya. Iya, Kepadaku telah diberi segala
kuasa di surga dan di bumi. Di bumi. Ya, Nah, itu siapa? kita kunci. Siapa itu, Bang? Di surga dan di bumi. Iya, itu siapa, Bang? Ya. Itu siapa? Di sini Yesus berkata, Iya, sebelum kepada Yesus. sebelum Sebentar. orang yang keluar dari kubur itu Sebentar. berkata demikian, Sebentar. ada orang yang lebih dulu berkata, ada makhluk yang lebih dulu bukan berkata. Itu orang, siapa? bukan Siapa? orang. Lalu Itu adalah iblis di padang gurun. iblis. Nah, jadi kita buka dalilnya cuma. Iblis. Kita buka dalilnya supaya kamu nggak framing. Ya, Oke? silakan, silakan. Ya, silakan. Oke. Ini tertulis di Tertulis di Matius 4 ayat 1 sampai 11. yes. Oke. Terus Sebentar. Nah. Oke, di sini dikatakan di ayat Di ayat 8 iblis berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kunci jawabannya ya Juma ya. yes. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan Yes. berkata kepadanya, semua ini akan kuberi kepadamu jika Ya. engkau sujud menyembah aku. Nah, iblis di sini berkata hanya dunialah yang diserahkan kepadanya. Tidak ikut Oke. surga Juma. Oke. Tidak ikut surga. Oke. Oke. Ada lagi? Jadi berbeda nggak? Berbeda nggak si Ya, iblis oke. dengan si Yesus? Oke. 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 Kalau Anda Lanjut, kamu mau mengatakan framing kemana? sampai dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus juga yang berkuasa di surga, di dalam kitab saudara dikatakan kemudian, ini pengakuannya dalam Korintus 15 nomor 28. Dikatakan bahwasanya Yesus nanti kemudian di surga itu tidak memiliki kuasa. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan. Segala sesuatu telah ditaklukkan. Sebentar. Yang pertama Korintus berapa kamu bilang? 1 Korintus 15 nomor 28. Oke, kita buka ya biar kita enggak. Yes. Nah, Yes. 1 Korintus 15, 15:28. ayat 28. Oke. Coba Anda baca. Anda lah yang baca. Oke. Oke. Konteksnya di sini tentang kebangkitan kita. Ya, silakan Ya kan? Anda baca. Silakan Anda baca. Oke. Ayat 18-nya berbunyi, demikianlah binasa. Kok jadi kayak gitu, Bang? Diskusinya, Bang. Sebentar juga. Nomor 28, nomor 28. Ini konteksnya tentang kamu harus baca. Kamu Jangan kayak konteksnya gitu caranya. Jangan kebangkitan kayak gitu. kita. Nah, sebentar Juma, sebentar. Nah, kebangkitan kita ya kan? Hmm. Di sini dia dikatakan dari ayat 16 kita baca. Baca aja sekalian satu kitab. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Yang Anda ingin jual Jelaskan apa? di ayat ini Juma, ya. 1 Korintus Jelaskan di sini sebentar. 15:28, Bang. Alamak. Satu Korintus 15 ayat 28. Ya. Nah,
konteksnya kan tentang kebangkitan kita, ya kan? Nah, Langsung di poinnya, Bang. Ayat 26. Musuh yang 28. terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebentar. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, dan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, Ya, ditaklukkan siapa? faedahnya? Yesus ditaklukkan. Sebentar. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Nah, di sini Yesus yang ditaklukkan adalah kemanusiaannya. Jedar. Gitu loh, Oma. Jedar. Bukan keilahiannya. Jedar. Nah, jadi yang berkuasa kemudian di surga siapa? Yang berkuasa di surga siapa? Karena gini cuma. Yang berkuasa di surga Yang siapa? berkuasa di surga Adalah? dan di bumi adalah Di surga siapa? YHWH. Tepuk tangan. Allah YHWH. Betul sekali. Apakah kemudian Ya. YHWH itu pernah bergelar Yesus Kristus? Yesus Kristus itu dinamakan setelah firman menjadi manusia. Gitu loh, Ada Juma. nggak penyesat kemudian Itu yang nama bergelar Yesus manusianya. Kristus? Jedar. Seperti Ada ini, nggak Juma. penyesat? Juma, Saudara, tunggu sebentar. dulu. Anda tadi membawa narasi Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa. Yang diberi kuasa di surga katanya. Padahal Yesus tidak ada kuasa di surga. Kalau Anda melihat kemudian data yang Anda bacakan tadi, Yesus tidak berkuasa di surga, yang berkuasa YHWH. Bahkan Anda menjelaskan itu. Nah, sekarang yang mengaku berkuasa di surga dan mengaku berkuasa di bumi itu siapa? Iblis. Sekarang mari kita buktikan bahwa yang Anda ikuti adalah iblis. Di Sebentar. data Saya tanya kamu. Sabar dulu Bang. Sabar dulu. Apakah daging hidup? Sabar dulu saudaraku, sabar. Saya belum selesai. Apakah daging hidup di surga? Iya dong, daging hidup di surga, jelas itu. Jelas itu, Bang. Sekarang begini. Cuma daging tidak hidup di surga. Kata siapa, Bang? Bagaimana caranya makan minum bersama dengan Abraham kalau tidak ada daging? Anda mau memegang gelas itu kayak mana ceritanya? Anda mau menari di hadapan Tuhan, bagaimana Anda menari tidak ada kaki? Jangan ngadi-ngadi. Kitab akan membuat Anda menderita ketika Anda melebar kemana-mana. Sabar dulu, saya selesaikan Saya dulu. akan Saya selesaikan dulu, Bang. saya akan tanya- jelaskan Surga Kristen itu, aduh, jangan dijelaskan di sini. Kasihan nanti yang lain. Karena kalau saya upas surga Kristen itu bahaya. Kita selesaikan ini dulu. Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Dan aku kemudian memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus ketika pengajaran, Bang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli tuh. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yesus bisa membangkitkan orang mati, ini dan itu dikarenakan Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus, bukan Yesus. Kok tiba-tiba dia datang, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini siapa ini? Ketika kemudian Yesus hendak dibunuh sekalipun, Yesus berdoa bersungguh-sungguh. Dia kemudian ketakutan, dia kemudian marah kepada muridnya ketika muridnya tidak berjaga-jaga ketika ia berdoa. Dia lari ke Efraim ketika kemudian orang Yahudi berniat untuk membunuhnya. Berdoa semalam-malaman. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Jangan Anda membolak-balikkan kemudian seakan-akan yang datang di pulau Patmos itu, yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Itu bukan Yesus. Ketika dia berkatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Yesus mengatakan, penguasa bumi ini adalah iblis.
Waspadalah kepada penguasa yang ada di bumi ini, yaitu iblis. Iblisnya boleh nggak dia mengaku sebagai Yesus Kristus? Boleh. Dan Yesus memberikan legitimasi itu, bahwa penyesat itu akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Mari kita buktikan nih. Mari kita buktikan. Dari data yang saudara sebutkan tadi, Matius 28 nomor 19, apa katanya? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bertentangan dengan Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tadi Anda katakan Anda percaya. Kenapa sekarang Anda berubah? Seakan-akan Yesus itu plan. Nah, ketika kemudian pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Data nomor 20-nya coba Anda deteksi. Ini kuncinya di sini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau itu adalah Yesus, di mana Yesus mengajarkan orang untuk menjadi Kristen? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana Yesus pernah memerintahkan kemudian menyembah kepada dirinya? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana dia pernah memerintahkan untuk ibadah minggu? Di mana dia perintahkan untuk ke gereja? Di mana dia pernah perintahkan untuk tidak bersunat? Sesungguhnya itu bukanlah Yesus Kristus. Dudukan perintah Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau berikan kepadaku, segala perintah, segala ketetapan yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka hanya mendudukkan aku sebagai utusan, sebagai rasul, utusan Allah, Rasulullah. Itu segala perintah yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sedangkan perintah-perintah ke gereja, menyembah Yesus, tidak bersunat, bla 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 bla, itu bukanlah perintah Yesus anak Maria. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini? Namanya adalah Kristen. Kalau bukan Bang Suma, bukan. Oke, kalau bukan, tolong tunjukkan komunitas yang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana? Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat tunggal yaitu Kristen. Anda memang pengikut Yesus? Yes. Anda memang pengikut Kristus? Yes. Tetapi Yesus Kristus yang Anda ikuti adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, dan muridku mengikuti aku. Ketika aku kemudian sujud, muridku sujud. Ketika aku kemudian sunat, muridku sunat. Ketika aku bertauhid menyembah hanya kepada ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub, maka pengikutku pun hanya menyembah kepada ilah Abraham, ilah Isa, di mana dan Yakub. Yesus berkata seperti itu? Yang mana? Ketika aku sunat, pengikutku pun sunat. Yohanes Mana 10. kata Yesus seperti itu? Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Silakan Anda baca. Pekerjaan, Yes. bukan tradisi. Sunat itu tradisi. Bukankah pekerjaan itu adalah olahan tubuh, jasad? Loh, Yesus mempekerjakan tubuhnya. Coba Anda lihat. Saudara, kita bisa sunat sendiri? Saudara, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, berarti pekerjaan Yesus apa? Pekerjaan Yesus bukan sunat. Saudara, pekerjaan Yesus ketika Dia datang di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaannya itu sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Nah, sebentar. Kamu tadi Jawab sudah aja menjelaskan bahwa Yesus, sebentar. Jawab aja dulu, Bang. Makananku Bahwa Yesus adalah melakukan diutus kehendak kepada Dia. domba-domba Israel yang hilang. Yes, betul. Dan cuma tidak boleh mengingkari bahwa Yesus itu lahir sebagai keturunan Yahudi. Ya memang betul. Benar? Dia keturunan, betul. Dia dari keturunan Yehuda, betul. Tradisi sunat itu adalah tradisi perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya Ishak dan Yakub, dan juga budak-budak yang dibelinya. Di dalam kitab Jadi saudara. sunat itu tradisi Yahudi cuma. Saudara, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, apakah dia hidup sebagai Kristen atau dia hidup sebagai Yahudi?
Jawab dulu. Bang. Lanjut aja Juma, lanjut. Enggak, saya bertanya. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Di situ sebenarnya, silakan. Apakah Yesus hidup Itu ala Kristen? tertulis di Yohanes berapa kamu bilang? 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 nomor 6. Silakan Bang, silakan. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Hidup Yesus adalah hidup ala Yahudi atau ala Kristen? Sebentar, saya bacakan. Silakan. Di sini konteksnya adalah Kristus pengantara kita, ya kan? Oke. Loncat lagi. Bukan loncat. Tidak, sekarang Anda Kita hidup. pahami Yesus itu konteks hidup ayat yang ala kamu baca Kristen. ini apa? Saudara, Yesus itu hidup Kita ala baca dari Kristen. ayat 5. Baca Sebentar, dari Juma. kitab Kejadian sekalian, Bang. Nah, tetapi barang siapa menaruh firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah ia ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Artinya, umat Kristen itu sudah hidup di dalam Kristus. Nah, Ayat 6-nya. terus? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, pertanyaannya, Yesus hidup itu ala Kristen atau ala Yahudi? Yesus semasa hidupnya adalah orang Yahudi. Nah, kita ambil konteks kehidupannya Juma. Konteks kehidupannya. Allahu Akbar. Konteks kehidupan Yesus adalah dia harus mengikuti hukum Taurat. Yes, Allahu dan Akbar. hukum Musa. Allahu Akbar. Dan juga tradisi sunat. Nah, iya. Sekarang, iya betul. Nah sekarang, kenapa Kristen tidak hidup? Yesus telah sebentar. Kenapa Kristen tidak hidup Yesus sama seperti telah Yesus hidup? menggenapi Ya. hukum Taurat itu Juma. Iya. Kami tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat. Dari mana? Dari mana asal usulnya Kristen hidup di bawah hukum Taurat? Hukum Taurat itu untuk siapa? Nah, saya tidak bilang orang Kristen hidup dalam hukum Taurat. Terus apa hubungannya? Anda mengatakan dia sudah menggenapi. Apa hubungannya? Kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Karena Terus apa hukum hubungannya? Taurat itu Kalau sudah diselesaikan oleh Kristus. Nah, kalaupun tidak diselesaikan, oleh Yesus. Kalaupun tidak diselesaikan oleh Yesus. Apakah berlaku kamu untuk tahu Anda? nggak hukum Taurat itu apa? Nggak, sekalipun misalnya Yesus tidak menyelesaikan hukum Taurat, itu berlaku nggak untuk Anda? Ya, pasti berlaku dong. La haula wala quwata illa billah. Hukum Taurat itu untuk Anda. Oke, saya tanya sama kamu. Emangnya hukum Taurat itu untuk Islam? Tidak ada Yesus mati untuk Islam, tidak ada. Nah, seandainya Yesus tidak turun ke dunia, mau ngapain turun ke dunia? Hukum Taurat itu berlaku untuk umat Islam? Ya. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Cak Kangkung. Nggak ada hubungannya dengan di luar Bani Israel. Kamu sudah mengakui ya, bahwasanya hukum Taurat adalah untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Yesus mati untuk hukum Taurat demi Kristen. Apa hubungannya? Nah, karena kami adalah bagian dari murid yang diperintahkan oleh muridnya untuk memberitakan kabar Injil kepada seluruh bangsa. Kamilah bagiannya itu. Jadi sebentar Juma. Nah, Allahu Akbar. mengenai hukum Taurat itu, ya kan? Hukum Taurat ada 10. Iya, untuk siapa? Dan itu untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus tunduk tidak kepada aturan itu? Oh, kalau Yesus tidak tunduk,
maka dia tidak akan disunat. Terus kenapa kalian tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Apa hubungannya Yesus menggenapi hukum Taurat dengan kalian? Loh. Kan tadi dalilnya jelas di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengatakan dia Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup dia dalam kitab Anda, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Ini Yesus berkata, bersabdalah Yesus, supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa dan aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus harus diketahui oleh dunia, Yesus itu hidup sebagai hamba yang taat kepada Yod-Heh-Vaveh, menjalankan perintah Yod-Heh-Vaveh. Kenapa Kristen tidak hidup ala Yesus? Dia adalah teladan. Iya. Dan melalui Yesus Kristus, dalam wujud Yesus Kristus, kami mengenal Allah kami. Tidak, bukan begitu. Siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Biar kamu tahu, kamu tadi memaksakan kalau Kristen harus hidup seperti Kristus hidup. Tahu Dalil yang mengatakan itu bukan saya. Yesus itu hidupnya kayak mana? Melakukan mujizat air menjadi anggur. Benar apa tidak? Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu membangkitkan orang mati. Apakah juga orang Kristen harus seperti berarti itu? Dengan kata lain, saudara. Berarti dengan kata lain, Anda saudara. Oke. Berarti dengan kata lain, Anda tidak bisa hidup sama seperti hidupnya Yesus anak Maria, tapi Anda bisa hidup sama seperti hidupnya Yesus Kristus yang datang kepada Paulus yang tidak pernah menyembah Tuhan. Betul? Jangan dibisu-bisukan. Betul? Kenapa? Jangan dibisu-bisukan. Anda mengatakan Anda tidak bisa hidup sama seperti anak Maria hidup. Sedangkan di dalam kitab saudara yang saya katakan tadi dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup sama seperti Kristen. Nah sekarang Yesus Kristus anak Maria hidupnya tidak bisa dicontohi oleh orang Kristen, tetapi iblis yang bergelar Kristus bisa dicontohi oleh Kristen. Betul? Lanjut. Nah, sekarang di dalil 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, orang Kristen harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus yang hidup kemudian di tengah-tengah Bani Israel, anak Maria, itu potong kulup. Kristus yang datang kepada Paulus tidak potong kulup. Kristen tidak potong kulup. Berarti Kristen hidup sama seperti Kristus yang tidak potong kulup yang datang kepada Paulus. Selesai kita. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya Yesus yang dijumpai Paulus saat perjalanan ke Damaskus adalah Yesus yang tidak potong kulup. Coba tunjukkan dalilnya. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, baca. Baca bang, silakan bang. Biar semua teman-teman tercerahkan. Silakan. Nah, oke. Baca, silakan. Terlanjut ya. Nah, baca, silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, ayo. Oke. Nah, yang bukan manusia ini bersunat atau tidak? Di sini sebentar. Yesus Kristus yang dimaksud Paulus dalam ayat ini adalah Yesus Kristus yang dia jumpai di perjalanan saat ke Damaskus. Bukan Yesus Kristus saat
Betul. Bukan Yesus Kristus saat mati Allahu atau hidup Akbar. sebelum dibangkitkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Yesus yang disunat itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus, betul? Itu Iya dong, kemanusiaannya cuma. Kalau yang datang kepada Paulus adalah keilahiannya. Ya, sekarang melalui cahaya. Sekarang Yesus bukan berkata melalui di dalam wujud. Sekarang Yesus berkata, sekarang gini, saudara. Sekarang kita Yesus tunjukkan berkata. kita tunjukkan dalilnya di mana Paulus bertemu Yesus, oke? Ya, silakan. Karena memang ada yang bertemu. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena Yesus yang kamu temui itu bukan aku tapi penyesat. Ayo bang. Silakan Anda boleh bantah saya, tapi hati kecil Anda harus Anda benarkan. Silakan Anda bantah. Bantah sekuat argumen Anda, tapi tolong hati Anda jangan Anda bohongi. Silakan. Ya. Silakan. Kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 22. 4. Oke. Ayat 4. Oke, silakan. Yes. Ia rebah ke tanah. Ini perikopnya. Saulus bertobat. Iya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Iya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Tuhan. Iya. Paulus saja sudah tahu. Kalau itu Tuhan. Siapa? Itu Dia Tuhan. berkata, Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke? Oke. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Oke, kamu mau tahu? Iya, saya mau tahu. Di ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan pengikut jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika itu, ia sudah dekat kota. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Terus? Jadi cuma Yesus yang berkata di sini adalah dalam wujud cahaya yang mengelilingi dia si Paulus. Yesus bukan dalam wujud manusia. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Lalu dia mengatakan, jadi apabila engkau melihat ada orang berkata dia melihat aku di sini, aku melihat Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ingat Paulus di sini di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Dia di padang gurun dan ada Yesus di dalam bilik. Ingat, surat-surat Paulus ditulis di dalam bilik penjara, aule. Oke? Bukan aule. Dalam bahasa Yunani itu adalah temeong. Nah, sekarang permasalahannya adalah penjara. Yesus berpesan, jangan bukan kau di goa, percaya. Penjara ya. Yes, di dalam bilik penjara. Oke. Nah, sekarang kemudian Yesusnya berkata bahwasanya jangan kau percaya, sebab itu bukan aku. Kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan cahaya yang datang kepada Paulus hanya di Paulus saja, bukan dari timur ke barat. Berarti itu bukan Yesus. Oke, jadi begini cuma. Silakan. Kalau dia mengelilingi, kalau mengelilingi berarti itu sudah dari segala penjuru mata angin. Kalau begitu utara, semua timur, orang tahu selatan, berarti. Barat Kalau dan begitu, timur. berarti semua orang tahu, termasuk di Indonesia dong. Berarti kiamat sudah datang dong.
Karena Yesus mengatakan kedatanganku yang kedua adalah seperti kilat yang bersinar, memancarkan sinarnya dari timur Makanya, sampai ke barat. kita Demikianlah harus kedatanganku yang kedua. memahami konteks mengelilingi itu, Juma. Enggak, bukan saudara. Yesus datang itu untuk kedua kalinya sebagai tanda kiamat. Nah sekarang 2000 tahun tidak kiamat-kiamat. Nah, narak kepeng. Berarti kemudian yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sebab makanya dia mengatakan Oke, ya, Juma. ente. Nggak usah Oke. terlalu banyak framing, Juma. Jadi Loh, kok begini banyak maksud framing saya. pula? Sekarang menurut Yesus Kamu kedatangannya. harus paham Sabar dulu kawan. ayat ini. Sabar dulu kawan. Jangan kau jadiin saya Bible. Sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan ada dua. Pertama, kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Penyesat datang bukan sebagai manusia. Nah sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Saya ulang. Yesus berkata kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus adalah Bagus. Kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus sebagai manusia. Betul? Yang datang itu kepada konteks akhir zaman. Sekarang yang datang kepada Kamu jangan Paulus. bantah. Iya betul, Oke. betul. Memang betul. Kamu nggak paham Memang betul. tentang Memang ayat yang betul. mengatakan dia akan datang lagi sebagaimana kamu melihat dia pergi. Yes, itu kata malaikat. Sekarang Nah. begini. Nah, sekarang Dan di begini akhir pertanyaan zaman saya. itu cuma- Pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya. Menurut Yesus, kedatangannya sebagai manusia atau sebagai bukan manusia? Jawab. Gimana pertanyaanmu? Kedatangan Yesus yang kedua itu datang sebagai manusia atau datang bukan sebagai manusia? Oh, tidak. Tidak Dia apa? Oh, akan no. datang Sebagai- sebentar. Dia datang kedua kalinya sebagai Dia akan datang dalam wujud keilahiannya. di mana itu dia katakan? Sebagaimana- sebentar. Ayo. Di mana Yesus katakan itu? Sebagaimana- Bahwa dia akan datang dalam wujud keilahian. Silakan. Tunjukkan. Sebentar. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kena kau di sini. Kena kau, Bang. Nah. Pindah jantungmu, Ini Bang. bukan Yesus yang berkata. Kita buka ayatnya cuma ya. Sekarang Yesus mengatakan apa? Sabar dulu. Yesus mengatakan apa? Aku datang kedua kali nanti sebagai apa? Manusia kan? Betul? Dan waspadalah kepada selain daripada itu kan? Betul? Karena penyesat akan datang mengaku Yesus Kristus. Betul? Sedangkan aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Selain itu bukan aku. Tetapi akan datang penyesat-penyesat dengan mengatasnamakan aku dan mengaku akulah Kristus. Betul? Betul. Sekarang kalau Anda mengatakan itu di akhir zaman, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Kalau kedatangan yang keduanya nanti di akhir zaman, dan Anda memaksakan kemudian yang datang ke Paulus itu adalah Yesus, itu kedatangan keberapa? Bukankah Yesus datang hanya 2 kali? Kedatanganku yang kedua dalam rupa manusia. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Berarti itu bukan aku. Waspadalah kepada penyesat, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi bila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun di Damsyik dan ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat akan menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Tepuk tangan yang di bawah. Silakan, Anda pengikut Kristus yang bukan manusia. Ayo, kami percaya itu. Cuma Silakan. Masih bernapas kamu harus rupanya. paham Silakan. tentang Apa itu, Bang? pribadi Yesus, tubuh Yesus setelah kebangkitan, dan dari tubuh Yesus dengan sebelum kebangkitan. dari Yesus atau dari mana ini, Bang? Saya harus tahu. Dari Yesus atau dari mana? Karena banyak penyesat yang akan datang mengaku-ngaku Yesus.
Jadi di sini kita akan buka ayatnya di Kisah Para Rasul. Itu dari 1 Paulus. ayat 6. Itu dari Lukas Sebentar. berarti, Bang. Sebentar. Iya, silakan. Mau silakan. dari Lukas pun itu, mau dari mana pun itu. Oh, enggak bisa. Di sini akan diterangkan ayatnya, oke? Iya, Kita karena baca. akan percaya ndak Anda menurut Sebentar. Yesus akan datang? Sabar dulu. Percaya ndak Anda bahwa Sebentar, akan biar- datang biar saya jawab. sabar saudara. Percayalah bahwa akan datang penyesat. Percaya ke Anda bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus? Percaya nggak Anda? Percaya nggak? Di ayat 7 Kisah Para Rasul ini cuma ditegaskan. Sabar kawan, sabar dulu. Engkau tidak Jangan perlu dulu. mengetahui masa dan Sabar waktu dulu. yang Sabar dulu, ditetapkan kawan. Bapa sendiri menurut. Sabar kawan, kabar. Kita ambil kredit poinnya dulu. Percayakah Anda kepada Yesus yang berkata kepada Bani Israel muridnya yang hidup sesaman dengan dia agar waspada sebab akan muncul setelahnya Yesus palsu yang mengaku Kristus. Percaya nggak Anda? Lanjut aja. Ya, itu sampai situ aja. Karena Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Ingat ya saudara, Kristen tak ada di situ. Yang ada di dalam aule, wilayah kelas daripada Yesus itu, Yesus sebagai guru, muridnya adalah Bani Israel. Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Sebab akan banyak muncul Kristus palsu. Nah, murid-murid Yesus orang Yahudi ini kemudian diminta oleh Yesus untuk waspada. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar yang menjadi pengikut Kristus yang bukan Yesus anak Maria. Berarti Kristen dari kelompok luar inilah yang menjadi korban penyesatan dari Kristus palsu tersebut. Makanya Yahudi masih tegak berdiri hari ini, Kristen juga masih tegak berdiri hari ini. Dua keyakinan yang berbeda. Satu menyembah kepada Elohim, satu menyembah kepada Kristus. Sekarang pertanyaannya, adakah pesan-pesan yang mewaspadai penyesat yang bergelar Kristus? Ada. Siapa pengikutnya sekarang? Kristen. Jadi narasi apapun yang Anda sampaikan setelah ini, itu akan menguatkan bahwa Anda pengikut Yesus Kristus yang penyesat. Silakan. Oke. Jadi di sini seperti yang saya ucapkan tadi mengenai konteks iman. Saya tadi mengutip ayat Al-Quran kamu bahwa 100% umat Islam akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Muhammad menjanjikan surga kepada umatnya. Sementara di ayat lain dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Betul kan cuma? Yang nggak ada hubungannya dengan Kristus palsu, Bang. Silakan. Nah, jadi mengenai Kristus palsu yang kamu maksud ini adalah Yesus yang sama saat dia hidup dengan murid-muridnya dan bangkit dari kematian dan hidup juga dengan murid-muridnya. Apa bedanya? Yang bersama muridnya Tidak ada manusia. bedanya Yesus itu. Yang bersama Yesus muridnya itu manusia. Yang bersama Paulus dan Kristen bukan manusia, beda Bang. Namanya aja yang sama. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia lagi. Yes. Bukan. Yes. Ketika Yesus mengatakan, akan tetapi kuasanya oh, itu yang cerita lagi. datang berupa cahaya. Itu beda lagi tuh Bang. Nah gitu cuma. Oh enggak dong. Itulah Anda percaya kepada keilahian Yesus itu. Oke baik. Sekarang begini. Tolong tunjukkan kalau bukan Yesus Kristus penyesat yang Anda percayai hari ini, tolong tunjukkan kepada saya penyesat yang bergelar Kristus, Yesus Kristus itu mana dan mana orang banyak yang disesatkan itu. Tunjukkan kepada saya kalau bukan Kristen. Silakan. Silakan Bang. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Matius 24 Yesus nomor Kristus 4. ya? Yes. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Anda baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5.
24 ayat 4 dan juga 5. Matius 24 nomor 5. Nomor 4 dan 5. Oke. Di sini ayat tentang permulaan penderitaan Yesus Kristus, ya. Oke. Di ayat 3 dia berkhotbah. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Cuma di mana di sini Yesus Kristus? Baik. Di dalam data nomor 4-nya Kalau tentang Mesias palsu, ya banyak. Tunggu Bang, tunggu. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Di dalam data nomor 4-nya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini Bani Israel. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Penyesat itu memakai namaku. Berarti penyesat itu bergelar Yesus. Akulah Kristus, akulah Mesias. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Cukup aja itu. Loh, Mesias, tidak ada disebut Yesus Kristus. Lah, akulah Kristus, Bang. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Di sini, Juma, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Tunggu dulu. Namaku siapa? Akulah Mesias. Namaku siapa? Yesus. Tunggu dulu. Nah, Yesus. Berarti Yesus itu mengaku Mesias kan? Ya. Nah, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Nah, di sini menyesatkan banyak orang Yesus Kristus itu. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan sosok yang bernama Yesus Kristus. Oke. Banyak nggak setelahnya itu ikut Paulus? Setelah Yesus Kristus itu datang banyak. Nah itu dia tergenapi kan? Tergenapi. Apalagi masalahnya? Jadi di sini kamu mengaitkan dengan konteks Mesias. Iyalah Bang. Jadi harus saya kaitkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. Begini Juma sebentar. Setelah zamannya Yesus, di kitab Yeremia sudah dinubuatkan Nabi palsu nomor 23. Yes, kamu tahu itu. Yes, Nabi palsunya dari mana? Nabi palsunya dari mana, Bang? Yerusalem atau dari Arab? Menurut Yeremia dari 23. Arab. Dari Arab. Coba, mari kita buka data. Silakan. Oke. Kita buka ya. Ini saya kasih Anda sedikit ya oksigen untuk Anda bernapas. Silakan. Baca di data nomor 9-nya mulai, karena di situ berbicara mengenai nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang suci. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi, yaitu Nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi
Baal, lalu kemudian dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi terkadang di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan melakukan ketidakjujuran. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertaubat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi tersebut, nabi Yerusalem tersebut. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab daripada para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jedor dor 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 dan gedebuk bum 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 bum. Paulus dari mana, Bang? Lukas, kitab Anda berasal dari mana, Bang? Ya, silakan. Silakan Anda jadikan Yerusalem berubah menjadi Arab. Kita terangkan di sini. Ya, silakan. Jadikan Arab Yerusalem tadi. Di Yeremia 14. Para nabi itu bernubuat Yeremia palsu demi 23, Bang. namaku. Bang, Yeremia 23 Kita tentang kesini nabi dulu. palsu, Bang. Kita ke sini dulu, Juma. Yeremia 14 ini dulu. Kita ke sini dulu. Nah, Iya, boleh. di sini boleh, juga boleh. dibuatan nabi palsu. Iya, Yeremia silakan. 14. Yes, silakan. Para nabi itu akan bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hasilnya sendiri. Ini nabi palsu ya. Iya. Terus Arabnya mana, Bang? Sebentar, kita cari dalilnya. Iya, silakan. Silakan, Bang. Itu aja narasinya. Silakan. Apanya? Di situ berbicara mengenai bangsa Israel, Bang. Ya, Yeremia 14 itu masih berbicara mengenai Bani Israel. Tidak ada berbicara mengenai Arab, Bang. Jangan ngada-ngadi ya, Bang. Jangan, Bang. Nanti bangsa Arab itu digunakan oleh Allah sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan Bani Israel, Bang. Itu tertulis di dalam 3221, Bang. Barulah kemudian ya dijelaskan bangsa Arab di sana. Bangsa Arab yang Tuhan pakai untuk menghancurkan kepungahan dan kesombongan Bani Israel. Saya bacakan Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jedar. Ayo saudara, jangan kau sindir orang Arab. Enggak, nanti bisa kau sindir orang Arab ketika Tuhan ingin menghancurkan Bani Israel dengan menggunakan senjata ampuh, yaitu Bani Ismail dari keturunan Qaidar, yaitu dinul Islam. Sampai hari ini mereka hancur-hancuran, ingin menghancurkan bangsa dari Qaidar, bangsa yang ummi. Mereka tak mampu, kekuatan dibantu oleh negara-negara kafir lainnya. Palestina tetap berdiri dengan kuat hari ini. Free Palestine, free Palestine. Ini sudah dinubuatkan, saudaraku. Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dan dengan mereka membuat yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Ingat, Bani Ismail tidak dianggap umat kala itu. Dan aku akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi, bangsa yang jahil, bangsa yang bodoh. Siapa bangsa yang ummi, siapa bangsa bodoh di kalangan keturunan di kalangan kemudian Bani Abraham? Bani Ismail. Dikatakan bangsa yang ummi. Itu kawan. Oke.
Saya rasa cukup ya, saudaraku. Terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik. Loh, gini, Juma, saya Oh, tanya masih mau? Ya silakan. mengenai tadi kamu nyinggung Ismail. Apa Yes. hubungannya Arab dengan Ismail? Hei, kawan. Tolong jelaskan. Oke, baik. Ketika saudara membaca sebuah dalil di dalam pemahaman kemudian orang Arab, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada dua kelompok manusia di atas muka bumi ini yang kemudian memegang teguh silsilah, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Makanya kami heran ketika kemudian Paulus mengaku dia adalah orang Yahudi tapi silsilahnya nggak jelas. Kalau Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Arab, dia adalah orang yang memegang teguh silsilah, sama seperti Yahudi. Makanya ketika mereka menyebut nama mereka selalu menyebut bin. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan begini, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Gusam bin Kilab bin Murrah bin Ka'am bin Ini Lu'ay tertulis di mana Juma yang kamu sebutkan ini Juma? bin Ilyas Sabar bin Mudar bin Nisar bin Mad bin Atnan bin Adam bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Bus bin Kiwa, kemudian bin Awam bin Nashid bin Hiza bin Buddha, kemudian bin Yadaf bin Tabiq bin Jahim bin Nasih bin Maki bin It bin Ibgar bin Ubaid bin Abdi'ah bin Hamdan bin Sunbun bin Yasribi bin Yahsan bin Yalhan bin Arawi bin It bin Dishan bin Aishar bin Afnan bin Asham bin Misqas bin Nathit bin Sarih bin Sumay bin Missi bin Uda bin Uram bin Qedar bin Ishmael bin Ibrahim alaihi salam. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Di dalam sebuah kitab yang bernama Sirah Nabawiyah, silsilah silsilah Nabi Muhammad. Kalau Sirah Nabawiyah itu karangan itu Juma. Itu yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Tapi kalau Bang, yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Saudara, yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Yang tahu silsilah seseorang itu ya yang memiliki garis keturunan itu. Nah, betul sekali. Masya Allah. Apa hubungannya Arab dengan Ismail? Loh, Ismail itu Ismail. Allahu Akbar. Ismail itu punya ibunya adalah orang Mesir. Betul. Bukan orang Arab. Betul sekali. Tetapi Ismail kemudian menikah ketika dia di Paran dengan wanita Mesir. Keturunannya, anak pertamanya kemudian bernama Nebayot. Anak keduanya bernama Kedar. Dari Kedar inilah turun sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, Nabi yang didatangi sosok bernama Yesus Kristus itu silsilahnya ke Yahudi mana? Paulus itu bukan Nabi Juma. Baca Kisah Para Rasul 1 nomor 13. Itu Rasul. Bukan Nabi seperti Nabi Israel. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus di situ disebut Nabi, kawan. Dan kalau Anda mengatakan dia bukan Nabi, lalu dari mana dia mendapatkan 13 buku itu? Kalau dia bukan Nabi, ayo. Bukankah di dalam adalah tulisannya yang diwahyui Roh Kudus? Berarti dia Nabi. Katanya bukan Nabi. Bagaimana kalau Nabi dalam Israel adalah orang yang diurapi. Oh, salah. Anda baca bilangan 12. Sabar. Anda baca bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Sekarang bagi Anda, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Oke. Paulus menerima pernyataan dari mana? Dari Yesus. Nah, berarti Paulus itu nabinya Yesus berdasarkan bilangan 12 nomor 6. Dengarkan. Lalu berfirmanlah. Anggaplah sabar.
Anggaplah di sini Yesus, anggaplah di sini Yesus. Lalu berfirmanlah Yesus, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Yesus menyatakan diriku kepadanya. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Yesus akan menyatakan diriku kepadanya. Paulus mengatakan aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Berarti Paulus ini adalah nabi. Nabi dari Tuhan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mukjizat banyak untuk menyesatkan banyak orang dan orang pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan nabi, wow, bahaya ini. Anda bertentangan dengan kaidah kenabian di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti kaidahnya jelas. Tuhan Anda yang bernama Yesus mengutus nabinya bernama Paulus berdasarkan bilangan 12 nomor 6. Anda tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Kalau Paulus bukan nabi, berarti dia pengarang ulung. Karena hanya nabi lah yang mampu kemudian menorehkan tulisan-tulisan yang dituliskan dari asas pewahyuan dari Tuhannya. Sebagai nabi dia menerima wahyu. Berarti Paulus ini adalah nabi yang menerima wahyu dari Tuhanmu yang bernama Yesus. Sekarang apakah dia nabi asli? Apakah yang diterimanya dari Tuhan asli? Ternyata dua-duanya palsu. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jedar. Saya kira cukup, saudara. Saya harus ibadah. Jadi di sini kita harus menjelaskan konsep tentang iman. Nabi dalam Kristen ya. Oh ya, silakan. Nabi dalam Kristen. Nabi Silakan. dalam Kristen itu Juma. Iya. Itu tidak sama dengan nabi di zaman sebelum Yesus. Oh. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Oh, Akan berarti tetapi berarti Yesus Paulus ini betul. mengangkat ke-12 muridnya. Berarti Paulus betul ditambah nabi palsu. 70 orang lagi. Berarti betul Paulus adalah nabi Selebihnya palsu. itu adalah murid, bukan nabi ya Juma ya. Terus kenapa dia bisa jadi rasul nabi. kalau dia bukan nabi? Nabi itu adalah orang yang diurapi. Lah. Kalau Paulus adalah orang yang diajari dan dididik Roh Kudus. Aduh. Jadi pemahaman kamu tentang kenabian Kristen sama dengan pemahaman saya tentang surah Maryam 71 dan Al-Ahqaf ayat 6. Sekarang di mana 100% umat Islam masuk neraka. Sabar. Muhammad pun tidak mengetahui tentang nasibnya di akhir zaman. Itu sudah saya jelaskan tadi. Inilah Jangan konsep memperbodoh keimanan diri. kita. Jangan memperbodoh diri. Saya sudah jelaskan tadi. Sekarang menurut saudara, apakah Yesus itu rasul atau bukan? Yesus itu adalah utusan guru Tuhan dan disebut juga nabi. Dia rasul atau bukan? Yesus? Ya. Yesus bukan rasul. Ibrani 3 nomor 1. Sabar saudara. Pengertian rasul. Sabar. Ibrani 3 nomor sabar saudara. Pelan-pelan kita. Ibrani 3 nomor 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus adalah rasul imam besar. Paulus juga rasul. Berarti kedudukannya sama-sama rasul. Antara Paulus dan Yesus adalah setara. Dua-duanya adalah rasul. Jadi sekali lagi saya katakan saudara, pelajari lagi baik-baik. Boleh Anda membantah saya dengan mulut Anda, boleh Anda punya hak untuk berbicara, tapi tolong jaga hati, kebersihan hati Anda untuk kemudian menerima kebenaran. Di ayat yang kamu bukakan ini, ibadah boleh. Yesus di sini ibadah dulu. Tidak menunjuk spesialisasinya ya cuma ya. Iya boleh. Yesus Linda Faruk ambil semua bagian kemuliaan. Ya, silakan. Jadi dalam konteks iman kita jelas berbeda. Pandangan kamu tentang iman saya begini dan pandangan saya tentang iman kamu tetaplah kepada Maryam 71
Iya, Al-Ahqaf silakan. ayat 6. Silakan. Oke, Juma ya. saudara. Dinda Faruk diambil Oke, alih silakan. sementara. Dinda, saya ibadah dulu ya. Semua sahabat-sahabat sekalian, terima kasih kepada saudara Starboy telah berdiskusi dengan baik. Pada teman-teman semua yang ada di sini yang menyimak di TikTok dan menyimak di YouTube. Alhamdulillah apa yang kita sampaikan semuanya berdata. Silakan Anda renungkan dan Anda pikirkan. Mengenai Anda terima atau tidak terima, saya kembalikan kepada pencipta langit dan bumi. Saya bertugas hanya untuk memberi peringatan saja. Saya tutup sementara, nanti akan saya datang lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang di bawah, ini disiarkan langsung di YouTube ya. YouTube The Real Parusiani per 4, Jutwili Abbas, M Abbas, dan Baluap TV, dan berapa YouTube Ustadz Sugi. Untuk saudaraku, tolong di tap layar kencang ya, disampaikan 1,5 ya, 1,5. Biar room ini kuat. Kalau ada love orange, dikirim love orange, di follow akun di atas. Ya, di follow ya, yang kencang ya. Bang Faruk, monitor di sini udah masuk waktu zuhur. Bang Faruk, siap. monitor. Ya, biar Bapak dulu yang ngisi. Oke. Ya, lanjut. Alhamdulillah teman-teman ya, ada banyak ilmu yang kita dapatkan ya dari narasi-narasinya Bang Zuma ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga Bang Star, apa nama Bang ini? Starboy. Ya, termasuk yang kooperatif ketika berdiskusi di awalnya dan di pertengahannya. Tapi di ujung-ujungnya beliau sudah mulai nampakkan sikap dari tantrumnya teman-teman ya. Bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan kooperatif, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa ilmu ya, bahkan banyak ilmu yang bisa kita ya insya Allah ya menambah keimanan kita sebagai iman dan Islam. Dan sebenarnya jika teman-teman kita dari Kristen ini membuka hatinya dan berupaya untuk menggunakan akalnya, mereka pun sebenarnya bisa mendapatkan ilmu dari situ. Dan mereka dan narasi-narasi yang disampaikan oleh Bang Zuma sebenarnya jika difahami dengan akal, dipandang dengan hati yang bersih dan membuka diri dari kebenaran, maka sebenarnya narasi-narasi yang disampaikan Bang Zuma itu dekat dengan hidayah. Tapi kita tidak bisa memandang ya, memudahkan juga semuanya teman-teman ya, karena memang yang tersisa dalam hati mereka itu adalah ego. Dan seandainya kita bisa menyelam dalam hati mereka, niscaya kita bisa melihat di dalam hati mereka berkata, benar Islam, benar Islam, benar Islam, benar apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Oke, itu Esti monitor. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidurnya kok itu? Iya, monitor. Monitor, silakan. Kau mau sholat ya? Iya, bentar lagi aku sholat nih. Nggak, maksudnya biar Bang naikkan Faruk. dulu. Bang Faruk masih Naikkan, lama naikkan. waktunya. Di tempatku udah, cuma airku yang nggak ada. Pusing aku. Di sini loh, Makanya mulai bilang, tadi lo hujan loh. DM Hujan mulai tadi. aku. Kalau masalah air DM aja aku. Ya, betul. Gak yakin aku sama kau Faru, gak yakin. Biar ku ajari Udah cara pinjol. Udah di DM aja Buru, ya Buru silakan DM aja. Kok itu pun susah kali dirimu kok. Itu. Kau dapat pinjol kan selesai masalah itu, dapat pinjol. Udah lah Oke, itu. Bang Menit, selamat bergabung. Menit apa ini? Menit awal. Halo, Bang Menit awal. Menit awal. Bang Farus stay di mana, Bang? Di Medan, kakakku. Kenapa, Kak? Mau beli madu, Kak? Tadi banyak penontonnya, Pak. Ada 8K lebih. Itu jualan madu mantap kali aku tuh, lah. Iya, tadi pas Bang Zuma bernarasi, aku bilang Bang Zuma itu, Bang, bentar Bang, iklan dulu Bang, 1 menit Bang, jualan madu Bang. Tegan pula aku ya kan. Kenapa kau nggak bilang sama aku? Biar aku yang iklankan. Bukan apa itu, penonton 8K lebih kan. Masa 10 orang aja nggak ada yang nyangkut aku jualan madu. 10 lah dari 8.500 orang. Kan nggak mungkin 10 orang nggak ada yang beli. Besar harapan tadi. Ini masih ada 5.100 orang ya.
10 orang nggak mungkin lah, nggak ada yang nyangkut ya. Kalau dari rezekinya Bang Faruk ya teman-temannya. Bang Faruk di sini menjual madu teman-temannya. Ya gimana lah, Bang Faruk pun punya moderator. Tapi moderator Bang Faruk pun seakan tadi tidak berguna juga, nggak ditawarkannya juga tadi madu teman-teman. Ya, aku udah nunggu dari tadi madu. Nggak juga ditawarkan. Moderatornya pun diam aja ya. Diam aja. Ya teman-temannya, 5.000 orang memandang di sini. Di sini Bang Faruk menjual madu buat teman-teman. Madu Bang Faruk adalah madu lebah. Ya, satu botolnya 650 ml. Bang Faruk jual seharga Rp180.000. Ya, ongkir bayar di tempat. Ya, seperti biasa teman-teman, setiap hari Jumat kita ada Jumat berkah di mana dibagikan madu dan juga kaos gratis. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, sampai hari ini belum ada pergerakan, ada saudara muslim kita yang mau bersedekah madu maupun juga kaos gratis. Mungkin ya, tapi kita tetap ya berhusnuzon atas kehendak Allah. Mudah-mudahan besok ada yang mau bersedekah teman-teman. Ada saudara muslim kita yang mau sedekah madu gratis buat teman-teman. Ada juga yang mau bersedekah kaos gratis. Buat teman-teman yang mau bersedekah madu gratis besok, boleh DM Bang Faruk teman-teman ya. Nanti akadnya kita buatkan, terus kita bagikan madunya besok. Tapi memang ya alhamdulillah ya, memang lebih banyak yang mengharapkan madu gratis daripada yang membeli teman-teman ya. Bang Faro, yang mengharapkan itu ada madu di bawah Bang gratis. Faro. Bang Faro ada di bawah Bang Faro. Aku mau untuk kirim ke Karawang katanya. Boleh DM nanti, DM teman-teman ya. Tapi kalian yang butuh lah, ya. Jadi memang lebih banyak orang yang ingin mendapatkan madu gratis daripada yang bersedekah. Bang Faro ada minta nomor rekening di bawah. Iya, dan dengan kondisi itu kita bersyukur teman-teman. Kenapa kita bersyukur? Itu menunjukkan berarti kiamat itu tidak lebih dekat lagi dari sekarang. Karena apa? Tanda dari kiamat nanti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, di mana orang pada saat itu berbondong-bondong untuk bersedekah. Semua dari kita berbondong-bondong untuk bersedekah. Karena apa? Mungkin disitulah jayanya Islam, di mana pada waktu itu harta itu melimpah ruah, orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah, tapi tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Karena satu sama lain kita berupaya untuk menyalurkan sedekah kita sama yang lainnya, teman-temannya. Jadi bagi sekali lagi ya buat teman-temannya yang mau madunya Bang Faruk, silakan DM-nya Bang Faruk ya. Ini ada 5.000 mata memandang, masa 10 orang pun gading DM aku. Dibantulah teman-temannya. Ini sudah mau lebaran teman-temannya. Uma mau. Noreknya mana Bang Faruk? Catat Bang noreknya Bang. 10 dicatat Bang. 10 ditambah 600 ditambah 1342 ditambah 0040. Mandi sendiri nama banknya Bang. Nah nanti kalau udah TF kirim alamat dan nomor wawanya teman-temannya. Insya Allah siang ini Bang Faruk. Itu udah ditulis itu ada yang tulis benar semua itu. Benar semua itu 10.613 itu betul itulah dia teman-teman ya. 180.000 per botol ya. 180.000 per botol. Volumenya 650 mili. Ini madu lebah teman-teman. Madu ini dihasilkan oleh lebah. Karena madu ini dihasilkan oleh lebah, maka pada mulanya adalah lebah bersama-sama dengan madu, dan madu bukanlah lebah teman-teman ya. Ingat, karena madu ini dihasilkan oleh lebah, pada mulanya adalah lebah bersama-sama dengan madu bukanlah lebah. Loh, tapi Bang Faruk tadi kok bilang lebah bersama-sama dengan madu? Iya, ketika madu bersama-sama dengan lebah, tak otomatis madu itu adalah lebah. Karena pada saat itu madu masih ada di dalam perut lebah. Nah, sesaat setelah madu keluar dari perut lebah, barulah madu dikatakan madu. Akan tetapi madu sampai kapanpun tetap madu, tak mungkin menjadi lebah. Lantas kenapa madu? Kenapa lebah menjadikan madu? Nah, lebah menjadikan madu ya dengan tujuan ya supaya manusia mengenal lebah. Kenapa begitu Bang Faruk? Nah, adanya madu bukti adanya lebah. Adanya madu adalah bukti adanya lebah.
Jadi apa maaf khasiat dari madu ini Bang Faruk yang kau jual ini Faruk? Nah, khasiat dari madu yang Bang Faruk jual ini ada banyak teman-temannya. Ada banyak teman-teman bisa apa? Meningkatkan stamina, meningkatkan antibodi, ya, apalagi menyembuhkan penyakit, insya Allah ya, berbagai macam penyakit, karena begitu yang disampaikan dalam Al-Quran, obat segala macam penyakit itu madu itu tadi teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu ya, segala sesuatu manfaat yang ada dalam diri madu tak lepas dari kekuasaan lebah. Makanya madu selalu berkata ya, makanya madu selalu berkata ya, aku tidak bisa berbuat apapun tanpa lebah yang telah menjadikan aku. Ingat ya, madu selalu mengingatkan kita itu dengan perkataan, aku tidak bisa berbuat apapun tanpa lebah yang telah menjadikan aku. Jadi segala khasiat yang ada dalam diri madu, ya, segala khasiat yang ada dalam diri madu itu tak lepas dari kontribusi dan kuasanya lebah, karena lebah yang telah menjadikan madu. Ini ada yang tapping ini kayak lagi nyindir Oten, jangan gitulah Kak, aku cari nafkah loh Kak. Aduh, Kak. Aku mau cari, bukan cari gara-gara aku loh Kak, aku cari nafkah nih loh Kak, jualan. Aku nggak ada nyindir siapapun. Ya teman-temannya, jadi kalau mau merasakan madunya Bang Faruk boleh beli ya teman-teman, ya boleh membeli ya. Jadi madu bukan lebah, lebah juga bukan madu teman-teman ya. Syukran abangku Bang Muhammad, jazakallah khair. Oh ke Bang Zuma. Paro nyitir deh. Hah? Enggak, ini udah ada Nyindir, masih ada nyindir. 8K penonton. Buat teman-teman ya yang mau bertanya-tanya tentang madu Bang Faruk boleh teman-teman ya. Ya. Memang luar biasa ya apa auranya Bang Zuma ini ya. Orangnya enggak ada lagi di sini pun masih dilempar gift juga dia. Gak ada orangnya loh. Memang cocoknya Bang Zuma yang jual madu ini nah. Wah, Masya Allah, tuh dikasih tuh. Bang Musafir. Syukran abangku, jazakallah khair. Tunggu, Bang Faro, itu abangmu ya, itu abangmu. Abangku itu Bang Musafir itu. Cuman ya izin Bang Musafir ya, Masya Allah. Syukran, Wah, Bang. thank you Barakallahu Musafir, fikum, Masya Allah. Padahal aku nggak kerja loh, aku nggak ada kerja. Bang Eri aja nanti diskusi ya Bang Eri. Suaraku nggak tarik, kebanyakan nangis. Jazakallah khair abangku. Ya jadi begitu teman-teman ya. Siapa hotelnya? El Sadai Bang. Masya Allah Bang Musafir. Barakallahu fikum. Semoga Allah lipat gandakan rezekimu abangku Habibi, ya. Bunda Esti, Ditambahkan thank you. keberkahan dari hartamu, dari kesehatanmu abangku di bulan Ramadan ini abangku. Barakallahu fikum. Tunggu dulu Bang Faro. Mana Silakan. kadonya? Nah, Mana kado? Kado mana kado? kado apa? Kado apa itu? Ay, aku HBD hari ini. Wah lah toh macam moten lagi kok bedi-bedi ya. Udah kayak oten itu bedi-bedi. Udah lah, kita nggak oten lagi loh. Bang Musafir, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Iya lah. Masa bedi-bedi lagi? Udah lah oten itu bedi-bedi itu. Tadi malam saya sudah kirimkan dia Bang Faruk. Mana ada bohong? Iya Bang Ucong. Enggak, Masya Bang Allah. Baco cuma kasih kopi segelas. Enggak, Bang Baco cuma kasih kopi segelas. Enggak, bohong deh. Yang ngasih kado cuman Bunda Umaya, Bunda Hidayah Muslim itu di bawah. Enggak, Cuman kalau beri kita oleh ngasih. itu SD. Hah? Itu Iya. SD. Kalaupun boleh mengenang Iya. satu hari, kalau kayak kita ini yang mu'alaf ya, kalaupun ada satu hari, Thank you, Bunda satu bilang. momen yang harus kau kenang, itulah hari di mana ketika engkau bersyahadat gitu. Itu makanya Hari Bang Faru di mana suaraku kau habis. bersyahadat. Aku ingat tanggal 10 bulan 10. Hah? Itu makanya Kalau hari suaraku lahir habis aku karena gak mau kebanyakan. ingat hari lahir itu lagi. Iya, Mas hari Pur lahir. ini, kalaupun ada kita mau mengingat satu hari, ya kita mau mengingat satu hari, yang kita ingat itu adalah hari ketika kita syahadat itu. Thank you, berkah selalu. Lanjut. Oh, mak nggak diopeninya aku mah.
Lanjut, Bang teman-teman Faru, ya yang mau lempar gift ke Ito Sinaga silakan teman-teman. Syukron Bang Daro. Ya, kalau aku pribadi gini teman-teman ya. Kalau saya pribadi gini, kalau bisa aku mengingat satu hari adalah hari di mana aku mengucapkan syahadat. Tanggal 10 bulan 10. Makanya ketika jumpa tanggal 10 bulan 10 teman-teman, itu sesuatu yang setiap tanggal 10 bulan 10 ya, itu hari yang gimana lah, spesial lah buat saya pribadi kan. Karena pada hari itu kan, pada tanggal itu, tanggal 10 bulan 10 pada waktu itu 12 tahun yang lalu, Allah berikan kepada Bang Faru ya sesuatu yang sangat berharga di bumi ini. Sesuatu yang sangat berharga di atas bumi ini. Apa itu? Hidayah iman dan Islam. Sangat berharga itu teman-teman. Saking berharganya itu teman-teman, ya bahkan Allah tidak memberikan kepada paman Nabi. Kena benet aku. Aduh, baru lempar paus kena kau pula benet. nyindir aku. Waalaikumsalam. Ahmad Benet, aku yang kena Kau paus nyindir ini, aku. benet pula ini. Makanya kau jangan nyindir aku. Ini ya teman-teman, terima kasih semuanya yang di bawah. Ini diskusi sama Bang Erik aja ya. Elsa dan suaraku nggak tarik karena kebanyakan nangis. Maklumlah bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kita jangan cuma berdoa, hanya sekedar berdoa, tapi berdoalah, ingat masa lalu dan ingat apa aja yang udah dikasih Allah sama kita. Ingat rahmat Allah itu sudah banyak banget dan kita kadang-kadang tidak bersyukur. Contohnya saya lah ya, saya kadang-kadang lupa bersyukur akan rahmat Allah. Jadi di bulan Ramadan ini, pada saat kalian taraweh, tangisilah selama perbuatan kalian di 1 tahun ini, dan semoga di tahun ke depan Allah akan mempertemukan kita di bulan Ramadannya. Amin. Jadi aku serahkan kepada Bang Erik. Silakan Bang Erik. Boru Sinaga. Siapa yang kasih paus sama dirimu, sama Bang Faru? Tiba-tiba kalian udah banyak ini. Hah? Abang aku, namanya Bang Musafir. Abang aku itu. Abangmu itu yang kasih. Masya Allah. Memang kalian Bang Faru dirimu kayak adik beradik ya. Itu ada Abang Musafir ya. Memang dramatku lebih besar dari muka benar bunda. Nah iya, itu Bang Musafir itu abang aku. Aku adik kesayangannya loh. Oh pantesan, Masya Allah. Pas Aku adik kesayangan ini. Ya kan, ya kan Bang Musafir kan. Mau kereta bunda, boleh Bunda Mila, thank you. Ya kan Bang Musafir, aku adikmu kan Bang. Betul. Udah Bang, biarkan aja lah Bang. Pas aku habis sholat, aku buka, aku tengok loh. Bang Faru dirimu berkali-kali. Kalau Bang Baca udah gak abangku lagi, kalau Bang Baca udah gak abangku. Bang Musafir sekarang abangku. Ya gitu. Iya. Bisa kayak gitu. Saya pamit ya. Bisa kayak gitu. Bunda Mila nih boleh. Bunda Mila. Nanti saya dibawa. Bunda Mila nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Bacu. Bang Faru, Bunda Mila ada di bawah minta naik. Lanjut dengan sadar. Baluap. Lanjut dengan Bang Erik. Selamat siang. Ke Bang Erik aja Bang. Oke. Selamat siang, Elsa Day. Oke. Selamat siang. Kenapa? Masih kau berikan dosamu sama Yesus? Bang Naga, Begini, Bunda Bang. Mila minta naik Bang Naga. Bang Kita Naga. bikin dulu konsep Bang Naga. diskusi kita, Bang. Bunda Mila minta naik Bang. Gimana? Bunda Mila Kita buat naik. dulu. Ya bentar. Iya. Kita buat dulu konsep diskusi kita. Boleh? Oke. Ya. Kita buat konsep ketuhanan ya, Bang ya. Ketuhanan siap. Waalaikumsalam. Oke. Woi, maharnya nih, Bunda Hesti, apa sih mesti maharnya supaya bisa duduk sama kalian, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyain sama Bang Faruk tuh, maharnya apa sih supaya bisa naik? Gini Bunda, gini Bunda, bukan masalah mahar. Kita di sini kalau udah ada apologet berapa orang, yang lain kita tidak akan naikkan, baik siapapun. Makanya kalau di sini Allah serius banget nih Bang Naga, pantas namamu Naga.
Serius? Makanya dibilang jangan mahal kan? Bang, Kami Bang minta Naga, mahal, kan? maksudnya Bunda Mila itu bercanda. Canda Oke lah. Sudah siap. Kita besarkan dulu ya ini. Bercanda. Tapi sebelum- Thank you, sepeda. Oke. Thank you, Bang. Ini yang ulang tahun ini. Sebelum Ulang tahunnya mau dikasih sebelum apa? kita diskusi konsep ketuhanan El Sadai, Erik, sebentar Erik. Bagi saudaraku yang ingin berbagi untuk Malik, kita kasih waktu ini jam 12.450 nanti kita turunkan 55. Kita kasih waktu 15 menit ya, yang ingin berbagi silakan, tapi jangan dikirim jangan dikirim bunga ya, jangan dikirim bunga karena dimakan sama top. Lanjut Erik sama El Sadar. Atau Bunda Mila kadang-kadang mau sebelum disampaikan. kita lanjut diskusi, Anda harus perkenalkan dulu siapa Tuhan Anda. Karena saya bingung. Coba saya tanya ya. Yang Bang Erik, Tuhan boleh nggak ya Yesus sebelum itu mulai, siapa? Bang Erik, Oke. boleh nggak Boleh, sebelum boleh, mulai? boleh. Aku mau ngucapin Boleh, Bunda, boleh, silakan. happy birthday buat sisterku Hesti, Bunda Hesti. Kasih Bunda. Semoga panjang umur, sehat selalu, Amin. bahagia dunia akhirat. Amin. Ini duitnya nggak cukup deh. Bunda Mila jangan diucapkan dia satu hari 5 kali ulang tahun. Aduh Bunda Mila, 1 hari 5 kali ulang tahun, besok pun ulang tahun juga lagi dia, udahlah. Fitnah. Iya, setiap hari ulang tahun Bulan dia. Ramadan Lanjut. nih loh. Bulan Ramadan jangan pita-pita loh. Allah. Bang Erik aja dulu. Iya. Oke. Tunggu sebentar. Ngisi pulsa dulu, Bun. Bentar, Bun. Siap. Kau kan my special sister, jadi kan. Alah Bunda, ada lebih baik ke si Malik aja itu 1 hari 10 kali ulang tahun itu. Diam doa dulu orang, semuanya, doa diam. orang mu'alaf tuh makbul, tau nggak doa orang mu'alaf? Amin. Diam dulu semuanya, Doain diam. Bunda Mila ya. Diam. Ya, diam dulu semuanya ya. Dengerin baik-baik. Tinggal nunggu kado dari Bang Juma ini. Kita tengok aja. Wow, thank you Bunda Lihat nggak, Mila. Bun, apaan? Bu tengok pohon kayak pohon Natal itu ya. Pohon Bukan, beringin. enak aja loh. Pohon Pohon ajaib. beringin. Ya, Oh, udah pohon pokoknya. ajaib. Pohon apa? Pohon Iya. yang di Maroko itu. Maroko apa di Israel? Masya Allah. Thank you Bunda. Ini tinggal dari Bang Juma. Kita lihat aja nanti kalau dia bersuara. Aku apa tahu dikasih? pokok arah. Yang dikutuk itu. Benar, Betul sekali benar, pokok benar. arah itu. Benar. Lanjut Bang Erik, lanjut. Sorry ganggu nih. Oke. Erik lagi Ya, aja. sebelumnya Anda perkenalkan dulu Tuhan Anda yang mana? Oke. Boleh kan? Oke, El Sadai? oke Bang. Nah, Ya. Tuhan saya adalah Tuhan Yesus, Allah saya Elohim. Nah gitu Bang. Tuhan Yesus Allah Elohim. Ya Bang ya. Allah ini siapa ini? Allah itu sang sumber itu sendiri. Sang sumber. Tuhan bukan? Kan sang sumber Bang. Kalau sang sumber apa pasti Tuhan lah. Bentar ya, bentar. Untuk teman-teman di bawah si Erik lagi itu tolong di follow akun di atas ya. Di follow akun di atas, silakan di follow. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Parusiani 444. Tadi udah disiarkan, dan Baluap TV dan Jukupli M Abbas, dan ada berapa YouTube Ustaz Sugi ya. Jangan lupa ya di follow. YouTube saya juga Bang, Bang Naga, YouTube saya. Apa Ada di namanya, bio Bunda tuh. Mila? Ada di bio, Mila USA. Jadi kalau untuk Bunda Mila untuk YouTube silakan dilihat di bio dia ya, Mila USA ya. Silakan di follow juga ya. Ya, di follow akun di atas. Lanjut Erik. Terima kasih. Oke, jadi menurut keterangan saya bingung ini. Anda sekarang berkeyakinan sama nggak dengan Yesus? Karena menurut keterangan Yesus, yang Tuhan itu adalah Elohim. Matius 11:25. Oke. Saya jawab Bang ya. Iya, silakan. Kami itu Bang membela Tuhan itu Yesus, karena Tuhan Yesus adalah gambaran dan wujud Allah Elohim itu sendiri.
firman yang menjadi manusia, kan gitu. Firman Allah Elohim yang menjadi manusia. Nah gitu kan, Allah Elohim itu kan tidak bisa dilihat manusia karena dia kudus, kan gitu. Dia kudus, kalau kita melihat dia kita pasti mati, kan gitu. Karena begitu besar kasih Allah kan ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kan gitu bang, supaya tidak binasa. Karena gitu bang, makanya bang kami sebut Tuhan itu Yesus adalah Tuhan karena dialah gambar wujud daripada Allah Elohim itu sendiri, penyampai firman kepada manusia supaya manusia tidak mati dan supaya manusia tidak binasa, kan gitu. Karena Elohim itu kudus, dia mempunyai firman yang hidup dan kekal supaya bisa menyampaikan firman-Nya kepada manusia, gitu bang. Oke, yang udah kirim hadiah untuk Malik, terima kasih. Jangan dikirim bunga ya saudaraku ya, bunga jangan dikirim ya. Top makan ya, jangan dikirim bunga ya saudaraku ya. Jangan dikirim bunga jangan dikirim ya. Top mohon bunga jangan dikirim. Yang lain boleh ya, jangan dikirim bunga. Top makan. Lanjut Erik. Ya, awalnya firman tadi berada di mana bang sebelum dia keluar? Oke. Kejadian 1 ayat 26 ya bang ya. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kan gitu, berarti firman itu jadi sebelum ada manusia Tuhanmu sudah bentuk manusia. Kan gini bang, kan Bapak itu kan bang serupa dan marilah kita segambar jadi ya. Marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, kata kita ini berarti sudah ada lebih dulu. Betul nggak? Ya sudahlah. Kata kita ini berarti sudah ada lebih dulu. Nah, artinya manusia wujud dari Tuhanmu itu sudah manusia di awal, betul? Bukan wujudnya manusia, tapi bukan manusia bang. Wujudnya manusia, tetapi dia sang sumber. Marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Coba Anda pahami. Marilah kita jadikan manusia, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, gambar Tuhanmu ini sudah berupa manusia. Betul atau tidak? Betul, tetapi segambar ya bang ya, bukan segambar, bukan manusia, kan gitu. Segambar tapi bukan manusia gitu bang. Kalau segambar itu artinya apa? Saya kurang paham di sini. Menurut Anda gimana? Segambar dan serupa ini menurut Anda bagaimana? Seperti wujud manusia gitu bang. Seperti wujud seperti manusia. Wujud. Ya sama kan seperti manusia kan? Gitu kan maksudnya? Bukan. Lain maknanya bang. Kalau lain sama seperti kan berarti manusia kan gitu. Kalau seperti wujud berarti bukan manusia, tapi wujudnya seperti manusia gitu. Aduh. Wujudnya seperti saya bingung jadinya gini. Nah, begini bang, di dalam Keluaran 33 Anda sulit loh menerangkan ini. Nah, gini bang, di dalam Keluaran kita tema aja ya. Oke, gini bang, di dalam Keluaran 33 ayat 20 kan gini bang, kan engkau tidak tahan memandang wajahku. Tidak tahan melihatku, betul. Kan, iya. Sebab memandang wajahku kan gitu. Berarti kalau wajah bang, berarti segambar dan serupa manusia kan gitu. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, itu intinya bang. Nah, dan Keluaran 33:20 itu seperti itu. Tidak ada yang dapat memandang wajahku akan hidup. Berarti ketika ada manusia melihat Tuhan, maka dia tidak akan bisa hidup, binasa artinya. Nah, iya. Hubungannya ke situ apa? Nah, pertanyaan saya, Anda tadi bawa data Kejadian 1:26. Marilah kita jadikan manusia dan segambar dengan rupa kita. Nah, rupanya Tuhan ini, gambarnya Tuhan ini sebelum manusia diciptakan seperti apa rupanya menurut data ini? Kan menurut Kejadian 1:26. Segambar dan serupa, tetapi bukan manusia, tetapi cuma segambar dan serupa kan gitu. Nah, gitu bang. Tetapi dia maha kuasa. Lalu Yesus kan firmannya yang menjadi manusia kan gitu. Bukan itu yang dikatakan segambar dengan rupa kita? Kan segambar dan serupa dengan kita, berarti bang Allah Tritunggal itu adalah punya firman yang hidup dan punya Roh Kudus gitu bang.
Iya, sebelum firman itu keluar, tadinya berada di mana firman itu? Kan berada di diri Bapak, kan gitu. Oh, diri Bapak. Setelah keluar dia masih Tuhan juga? Masih Bapak juga? Itu kan firman yang menjadi manusia kan gitu. Firman yang Iya, menjadi tadi kan manusia. firman tadi kan berada di dalam Bapak. Iya. Ya kan, bersama-sama dengan Bapak. Nah, Iya. setelah keluar, firman ini masih Bapak. Firman ini itulah firman yang hidup yang menjadi manusia sekaligus Tuhan. Gitu. Iya, berarti dia masih Tuhan kan? Dia masih Bapa kan? Kan Bapak itu sang sumber. Iya, awalnya kan firman kan bersama-sama dengan Tuhan kan? Tuhan itu Bapa Elohim kan? Iya, Bapak itu Elohim, iya. Bapak itu Elohim. Elohim itu Tuhan kan? Ya sang sumber Tuhan lah, kalau sang sumber Tuhan Ya, lah. iya udah Tuhan. Nah, setelah firman ini keluar dari Tuhan, apakah dia masih Tuhan? Ya Tuhan, karena dialah gambar wujud Elohim itu sendiri. Oke. Ya, berarti gini. Ketika masih berada dengan Bapa, masih berada di dalam diri Bapa, setelah keluar firman ini masih tetap Bapa. Kan gini, kan bersama-sama dengan Bapak kan hidup. Iya, bersama-sama. Artinya masih di dalam sama-sama gitu. Ya, Kan masih dalam satu bersama dengan hakikat. Bapak, kan gitu. Nah, jadi gini Bang, tidak bisa dipisahkan namun dapat dibedakan gitu. Saya nggak nanya itu, Bang. Saya nggak nanya dipisah-pisahkan nggak. Tanya dulu apa itu firman. Tanya dulu Bang. Bang Erik. Oh, apa firman. itu firman? Apa itu firman Bang? Oke. Firman coba itu jelaskan. adalah perkataan Elohim yang hidup. Perkataan. Ketika saya berkata kepada seorang pelayan nih, pelayan atau Mbak, tolong buatkan aku secangkir teh. Firman saya telah menjadi secangkir teh. Kan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman saya telah menjadi secangkir teh. Karena apa yang saya sampaikan kepada pelayan, tolong buatkan aku secangkir teh. 5 menit kemudian teh itu ada di depan saya. Firman saya telah menjadi secangkir teh, atau perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Itu maksudnya, makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Kalau di dalam Islam itu ya, innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menjadikan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah, kun fayakun. Jadi firman atau perkataan Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia Yesus. Seperti saya tadi berkata kepada pelayan itu, tolong buatkan saya secangkir teh. Ini taruhlah ini firman kan, perkataan saya. Kemudian perkataan saya ini sudah jadi secangkir teh di depan saya. Jadi perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tentu tidak, tentu bukan. Itu adalah hasil dari percakapan saya, perkataan saya. Hasil dari firman saya. Seperti pula itu Yesus adalah hasil dari firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Begitu Bang, memahami sederhananya. Apakah Yesus itu Tuhan? Bukan. Itu adalah hasil dari firman Tuhan. Oh, oke. Inilah yang Saya membuat. Bu ya. Silakan. Oke. Di dalam Lukas 2:11 ini kata malaikat yang mengatakan ini bukan saya. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat. Artinya Kristus adalah Juru Selamat. Kristus Mesias itu artinya apa, dan Kristus? Allah. Gitu. Ya, Kristus Nah, itu ini- artinya apa? Ini Mesias jangan yang dulu ke situ, Bang Erik. Allah. Kita dulu pecah dulu. Sebentar. Nah, iya, Saudaraku, ini kita ada waktu 3 menit, sampaikan 4K ya, dikirim ya. Jangan dikirim ke orang kita ya. Kirim ke Malik aja ya. Kita sampai 4K. Habis itu nanti kita naik Bang Riko untuk jualan 5 bagian 3 menit ya. Tolong dikirim ke Malik aja, dikirim ya saudaraku ya, sampaikan 4K. Ada waktu sekitar 2 menit lagi sebelum kita turunkan. Lanjut Bunda Rama atau Erik. Nah, dikit Bang Erik ya, saya selesaikan dulu sedikit. Kamu Iya, bilang Lukas 2:11,
yang lahir Tuhan. Tapi ketika malaikat menemui Maria, apa kata malaikat? Hei Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau beri dia nama Yesus. Akan dilahirkan seorang nih. Tapi kenapa di Lukas 2:11 yang lahir Tuhan? Nyambung nggak? Yang nggak nyambung, Bang. Karena di situ adalah kurios. Nah, Bang, di biar situ terangkan adalah ya. kurios Kenapa satu Tuhan. dibilang Tuhan? Nah, di dalam Ibrani 1 ayat 3, karena Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, gitu Bang. Yang penuh di kekuasaan situ- dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, gitu. Bang, berarti Allah yang Maha Kuasa, dia duduk di samping kanan Allah yang Maha Kuasa. Tapi saya kasih tahu kayak di situ telah lahir. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan. Di situ Tuhan, Bang, Tuhan. Kurios. Iya, ini Bang, Tapi Tuhan raja gitu. Raja. Kalau Tuhan, gitu. Bang, kalau Tuhan, kenapa kau Tuhan kan, Bang? Kalau Tuhan, Gini berarti Anda belum memahami konsep ketuhanan. oh Mama Gini Bang, gini Kak, konsep ketuhanan itu adalah penyampai firman itu sendiri dan jalan untuk menuju Bapa itu sendiri. Nah, bagaimana bisa kita sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ya itu udah benar. Itu udah benar, Bang. Bang, Matius 17:1, Matius 17:2, Yesus menjanjikan hidup kekal. Yohanes 17:2. Yohanes 17:3 dijelaskan oleh Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar tuh, Bapa. Engkau bukan merujuk kepada Yesus ya. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau cuma satu-satunya, Bang, terus kenapa kau jadiin 3? Ayo. Oke, karena sang Bapa itu, sang Bang besar itu, Allah Tritunggal sendiri, punya firman yang hidup, punya Roh Kudus, gitu. Aduh, Mama memang nggak nyambung saudara kita ini. Ketika Anda memesan paket, Anda pesan paket ini, Anda pesan paket apalah gitu ya. Nah, tentu yang Anda idam-idamkan tadi adalah pesanan Anda. Nah, bagaimana caranya pesanan itu bisa sampai kepada Anda? Pakai kurir kan? Apa kurir yang mengantarkan paket itu adalah paket itu sendiri? Oke, biar berkuda Bang ya. Oke. Mau dibantah lagi? Bukan Biar kita maju diskusi kita tentang konsep ketuhanan. Karena saya bingung. Nanti kalau kita diskusi tentang ketuhanan, Tuhannya yang mana? Karena Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang mana? Ditegaskan dulu, yang satu aja kita ambil. Jangan main keroyok lah, Tuhanku cuma satu loh. Nah, gini Bang. Dalam konsep kekristenan, Kristen yang benar punya Allah dan punya Tuhan, gitu. Paham gak Bang? Iya. Punya Allah dan punya Tuhan. Nah, gitu Tuhan kan. beda, Allah beda. Kan sudah aku bilang tadi Bang, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena itulah kata-kata yang hidup daripada Allah itu sendiri, gitu. Jadi Allah sama Tuhan ini berbeda menurut Anda? Ya, beda tetapi tidak bisa dipisahkan antara sang sumber dengan firman-Nya yang hidup, gitu. Tapi menurut Coba baca Yohanes 5:26. Loh, apa masalahnya situ Bang? Ya, Bapak punya pribadi sendiri, Yesus punya pribadi sendiri. Aduh. Mereka sendiri-sendiri hidupnya. Ikan berarti Anda belum paham yang ku kasih tahu tadi. Gini Bang. Iya, di mana samanya, Bang? Nah, gini Bang, udah aku bilang tadi Bang, bisa dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Kan apa yang saya lihat itu berarti Bang yang tidak nalar yang ku bilang kan gitu, yang ku ucapkan kan gitu.
Nah, aku bilang tadi bang, firman yang menjadi manusia, bukan Bapak itu yang menjadi manusia bang, bukan. Tetapi firmannya yang menjadi Ya, manusia. ketika firman yang jadi manusia Bapak itu sudah hilang. Bapak itu kan roh yang Bapak itu kan roh. Oh, masih Roh ada? yang tidak terhampiri. Ya. Yang tidak Ketika tidak tadi terlihat. firman yang tadi berada di dalam diri Bapak menjadi manusia, apakah firman hilang? Apakah Bapak hilang? Kan itu kan urusan Bapak itu. Masa kita bisa urusan itu? Namanya juga Udah lama Bapak. maju lama. Stop dulu Bang. 3 menit ya, stop dulu. Kita kasih untuk saudara kita lagi banyak orang ya. Lagi banyak orang ini. Bang Riko, silakan Bang Riko, saya kasih waktu untuk saudara 3 menit untuk jualan. Nah, Terima itu, kasih silakan. Bapak Naga yang baik, Bang Faruk dan semuanya. Saudaraku, saya dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan, mohon didukung jualan saya ya. Saya jualan pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi-cumi untuk lebaran enak sekali ya. Cara pesannya adalah